Bab 181. Tantangan halaman suci. Nan Shan masih tak bergerak. Ia dengan tenang menatap siluet Duan Wu ya saat ia pergi. Segera setelah itu, suaranya kembali memenuhi udara. Lagi pula, status Lin Feng sekarang tidak mungkin disembunyikan. Mari kita atur agar berita ini menyebar dengan cepat. Mereka akan mengetahuinya, cepat atau lambat. Selain itu, Lin Feng sudah menyinggung orang-orang berstatus tinggi. Pastikan semua orang tahu status sosialnya, beritahu semua orang bahwa dia adalah salah satu orangku. Nan Shan mengangguk sambil menatap dengan acuh tak acuh. Hatinya dipenuhi kekaguman saat dia menghela napas. Di klan kekaisaran, kedua pangeran itu benar-benar berbeda. Itu bukanlah hal yang menggembirakan bagi klan mereka, melainkan sebuah kemalangan besar. Putra mahkota, Duan Wu Dao, sangat agresif dan kekuatannya menakutkan. Dia membunuh siapapun yang menentangnya. Dia hanya berbicara sekali, dan tidak pernah dua kali. Dia termasuk yang terkuat di antara 8 pejabat tinggi. Tidak ada seorang pun yang tidak takut padanya. Pangeran kedua, Duan Wuya, sangat ambisius dan berbakat, ia cerdas dan sangat kuat. Ia juga jelas seorang jenius. Meskipun usianya beberapa tahun lebih muda dari putra mahkota, ia juga termasuk dalam 8 pejabat tinggi. Saat Duan Wuya dan Nan Shan berbicara, tak satu pun dari mereka mempertanyakan apakah Yu Qiu akan membunuh Lin Feng atau tidak. Mereka sudah yakin bahwa Yu Qiu tidak akan berani membunuh Lin Feng, seolah-olah mustahil baginya untuk bertindak. Sebenarnya, semuanya terjadi persis seperti yang Duan Wuya antisipasi. Yu Qiu menatap Lin Feng dengan jahat dan dingin, tetapi dia tidak menyerangnya. Dia hanya berbalik dan pergi tiba-tiba. Ketika kerumunan melihat Yu Qiu pergi, mereka menarik napas lega. Mereka secara mengejutkan merasa takut untuk Lin Feng dan Akademi Surgawi. Kedua pemuda yang sebelumnya berada di sisi Yu Qiu menatap Lin Feng dengan dingin. Tak lama kemudian, mereka pun pergi. Lin Feng tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi pada hari itu juga, dia mengumumkan penghinaan mereka di depan seluruh orang banyak. Mereka tidak akan pernah memaafkannya. Siapapun yang berani menyinggung klan Yu, tidak akan pernah mendapatkan akhir yang setimpal. Lin Feng dengan tenang menatap Yu Qiu dan dua orang lainnya saat mereka pergi. Tatapan matanya menunjukkan niat membunuhnya. Apa yang dimulai pada hari itu belum berakhir. Lin Feng juga mengerti bahwa klan Yu tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jika saat itu Duan Wuya tidak membantu Lin Feng, Yu Qiu tidak akan membiarkannya hidup. Jika klan Yu memiliki kesempatan untuk membunuhnya, mereka pasti akan membunuhnya. Selain itu, ada hal lain yang tidak dipahami Lin Feng, mengapa pangeran kedua ingin membantunya? Meskipun hubungan Duan Wuya dan Yu Qiu bermusuhan, Lin Feng tidak mengerti apa penyebab sebenarnya. Dia juga tidak mengerti mengapa Duan Wuya terus membantunya. Lin Feng sepenuhnya menyadari fakta bahwa Duan Wuya berusaha keras untuk membantu Lin Feng. Setelah klan Yu pergi, semua orang lain mulai pergi. Namun klan Nie dan orang-orang dari Akademi Surgawi belum pergi. Long Ding memandang arena pertarungan. Hei Mo dan Lin Feng masih berdiri di atas panggung. Kemudian dia berkata, "Nie Yan, Lin Feng, pertarungan hari ini telah berakhir. Hasilnya seri. Kalian bisa pergi sekarang." "Yan kecil, ayo pergi," kata seorang anggota klan Nie kepada Hei Mo. Meskipun Lin Feng terluka, dia terlalu menakutkan. Serangannya selalu mematikan dan satu serangan saja bisa membunuh. Dia tidak ingin Hei Mo terus bertarung melawan Lin Feng. Lin Feng terlalu berbahaya, dia hampir membunuh Hei Mo. Hei Mo menatap Lin Feng dengan intens. Ia tampak bingung. Segera setelah itu, ia mengangguk pelan, berbalik, dan pergi. Lin Feng menatap punggung Hei Mo. Pertempuran itu telah usai, tetapi semua orang jelas mengerti bahwa Lin Feng adalah pemenangnya. Tentu saja, di mata Lin Feng, kalah atau menang bukanlah hal yang terpenting. Dia telah membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Selain itu, Lin Feng tidak merasa benci pada Hei Mo. Setelah apa yang terjadi hari ini dengan klan Yu, konflik yang ada antara Lin Feng dan Hei Mo tampak tidak berarti. Kerumunan orang menatap Lin Feng. Mereka semua memiliki berbagai pendapat tentangnya, tetapi pada hari itu, kekuatan dan bakat alami Lin Feng telah membuat jantung semua orang berdebar kencang. Di tengah kerumunan, Lin Qian menatap Lin Feng. Ekspresi di matanya menunjukkan ketidakpastian. Dia terlalu kuat. Di masa lalu,
Lin Feng telah diusir dari klan Lin dan dianggap sebagai sampah. Saat itu, Lin Qian merasa sangat rendah diri dan merasa tidak akan pernah bisa menyamai bayang-bayangnya. Dia juga memiliki bakat alam yang bagus, tetapi di hadapan Lin Feng, dia bukan apa-apa. Kecepatan kultivasi Lin Feng sungguh mengerikan dan kekuatan bertarungnya menakutkan. Sejak Lin Feng meninggalkan kota Yangzhou, dia telah menembus lapisan Qilin ke-6 dan bahkan seorang kultivator dengan kekuatan lapisan Qilin ke-7 seperti Hei Mo tidak mampu menyainginya. Setahun sebelumnya, Lin Feng hanya berada di lapisan Qi ke-5 dan dianggap sebagai sampah. Tidak ada yang menghormatinya meskipun dia adalah putra dari mantan kepala klan Lin, Lin Hai. Namun pada saat itu, ketika dia menyadari betapa kuatnya Lin Feng, Lin Qian tidak dapat mempercayainya. Jika klan Lin mengetahui betapa kuatnya Lin Feng, mereka mungkin akan menyesal telah mengorbankannya untuk Lin Qian. Saat memikirkan bagaimana reaksi klan Lin, Lin Qian merasa cemas. Klan Lin tidak boleh mengetahui tentang dirinya. Jika tidak, mereka tidak akan memperhatikannya lagi dan tidak akan ada yang mengaguminya. Semua orang hanya akan memikirkan sampah yang telah diusir dari klan dan bukan dirinya. Jangan khawatir, jika ada kesempatan, aku akan membantumu membunuhnya, kata Chu Sanpeng yang berada di sebelah Lin Qian. Dia menyadari bahwa ekspresi wajah Lin Qian telah berubah. Meskipun Lin Feng sangat kuat, di hadapannya, dia hanyalah sampah. Sangat mudah baginya untuk membunuh Lin Feng. Status pejabat tinggi merupakan simbol bakat alami dan kekuatan luar biasa. Itu bukan sekadar rumor, jika tidak akan ada begitu banyak orang yang ingin bergabung dalam jajaran tersebut. Karena status sebagai pejabat tinggi, banyak jenius yang meninggal dunia saat mencoba masuk ke posisi tersebut. Lin Qian mengangkat kepalanya dan menatap Chu Sanpeng. Segera setelah itu, dia tersenyum dan mengangguk. Memang, meskipun Lin Feng sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan melawan Chu Sanpeng, seorang pejabat tinggi? Chu Sanpeng menatap Lin Qian yang sedang tersenyum, perlahan berbalik, melihat ke arena pertarungan, lalu berkata dengan lantang, "Aku telah mendengar bahwa ada banyak jenius di Akademi Surgawi dan Lin Feng adalah salah satunya. Aku, yang tidak berbakat seperti ini, ingin tahu apakah ada siswa akademi yang mau menerima tantangan bertarung melawanku, sehingga kita berdua bisa mendapatkan keuntungan." Ketika Chu Sanpeng selesai berbicara, para siswa Akademi Surgawi terkejut. Chu Sanpeng, salah satu dari 8 pejabat tinggi, tiba-tiba ingin menantang para siswa Akademi Surgawi. Para siswa lain di halaman suci Sui Yu merasa bersemangat. Jika Chu Sanpeng menantang mereka, siapa yang akan menerima tantangan itu? Chu Sanpeng adalah seorang pejabat tinggi dan hanya ada 8 orang pejabat tinggi di seluruh negara Sui Yu, tetapi Akademi Surgawi tidak memiliki satupun pejabat tinggi. Sudah kukatakan sebelumnya, halaman suci Sui Yu sangat kuat. Mereka mencuri semua jenius dari sekte-sekte terbesar dan membawa mereka ke satu lembaga. Sejak Akademi Surgawi didirikan, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Bagaimana kita bisa bersaing dengan halaman suci? Kata Long Ding dengan acuh tak acuh, tetapi kata-katanya menusuk. Para siswa halaman suci Sui Yu tidak dilatih oleh halaman suci itu sendiri. Mereka hanya dikumpulkan karena kekuatan mereka setelah dilatih di tempat lain. Tentu saja, Chu Sanpeng mengerti maksud Long Ding. Dia hanya tersenyum, menatap Lin Feng dan berkata, "Sepertinya ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat Long Ding." Di arena tahanan, Lin Feng mempermalukan halaman suci Sui Yu dan mengatakan bahwa itu tidak tahu malu dan hanya bertarung dalam pertempuran yang curang. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia salah. Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap Chu Sanpeng dan Lin Qian. Di dalam hatinya, ia tersenyum dingin. Pejabat tinggi sekte Hao Yu bergegas ke halaman suci untuk menjadi anjing dan masih terburu-buru memamerkan kekuatannya, kata Lin Feng mengejek dan melanjutkan, "Chu Sanpeng, apakah semua orang di halaman suci Sui Yu seperti kamu? Apakah mereka semua begitu tidak tahu malu?" Seorang guru dari halaman suci Sui Yu tersenyum dan menatap Lin Feng. Mereka berkata, "Kau tidak berani berkelahi, mengapa sekarang kau bicara omong kosong? Sungguh tidak tahu malu memberi nama seperti itu pada halaman suci. Tapi mari kita coba lagi, karena halaman suci Sui Yu begitu kuat, mengapa kau tidak bertarung melawan wakil kepala sekolah Long?" Kata Lin Feng sambil tersenyum. Guru itu terkejut. Segera setelah itu mereka berkata, "Wakil kepala sekolah Long jauh lebih tua dari saya, apa gunanya melawannya? Jika kau tak berani bertarung, kenapa kau bicara omong kosong?"
kata Lin Feng menggunakan argumen para guru untuk melawannya. Kemudian ia berkata dingin, para siswa di halaman suci Sue Yu benar-benar tak tahu malu dan para gurunya pun sama. Kau menolak bertarung melawan wakil kepala sekolah Long dengan alasan ia lebih tua darimu. Baiklah, aku ingin bertanya, bukankah Chu Sanpeng juga lebih tua dariku? Saat mengusulkan pertarungan itu, apakah kau tidak memikirkan hal itu? Ketika orang-orang di Akademi Surgawi mendengar Lin Feng, mereka semua tersenyum. Orang-orang di halaman suci benar-benar tidak tahu malu. Chu Sanpeng memang seorang jenius dan salah satu dari 8 pejabat tinggi, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah berusia lebih dari 20 tahun. Jika Lin Feng sudah berusia 20 tahun, bukankah dia seharusnya sudah mencapai tingkat kekuatan yang sama? Membuatnya bertarung melawan Chu Sanpeng sekarang sungguh tidak adil. Guru di halaman suci Sue Yu agak terkejut, lalu mereka berkata, Akademi Surgawi dapat memilih siswa manapun yang Anda inginkan, asalkan seusia dengan Chu Sanpeng. Halaman suci Sue Yu juga memberikan pilihan untuk memilih 3 muridmu. Pilihlah 3 murid yang seumuran denganku, ketiganya dapat melawanku secara bersamaan. Guru di halaman suci baru saja selesai berbicara ketika Lin Feng buru-buru menjawab. Semua orang tercengang dan terdiam. Jika kau tak berani bertarung, pergilah. Kami tidak menginginkan orang-orang tak tahu malu dan sombong seperti itu di sini. Yang menganggap diri mereka sangat kuat, padahal sebenarnya hanya terus-menerus mempermalukan diri sendiri dengan tingkah laku mereka, kata Lin Feng dengan sangat tidak sopan dan dingin. Kemudian ia melanjutkan, jika ada kesempatan, saya harus mengunjungi halaman suci Sue Yu secara pribadi. Bab 182. Energi Pertempuran. Jika ada kesempatan, saya harus mengunjungi halaman suci Sue Yu secara pribadi. Ketika orang banyak mendengar Lin Feng mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, mereka sedikit terkejut. Jika dia ingin pergi ke halaman suci Sue Yu, dia harus sangat kuat. Dia setidaknya harus melampaui kekuatan Lo Sue dan Chu Sanpeng. Jika tidak, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak seorang pun meragukan tekad Lin Feng. Meskipun mereka belum pernah berbicara dengannya secara pribadi, pertempuran itu sudah cukup bagi mereka untuk memahami kepribadian Lin Feng. Dia sangat bertekad, sembrono, dan tak terkendali. Selain itu, dia tidak sombong dan teguh pada keyakinannya. Bahkan dalam situasi berbahaya, dia tidak ragu atau mundur. Tidak seorang pun berpikir bahwa Lin Feng tidak bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Lin Feng juga memiliki hati seorang kultivator yang sangat kuat. Dia teguh dan gigih. Cepat atau lambat, dia akan melampaui Chu Sanpeng. Setiap orang di halaman suci Sue Yu menatap Lin Feng dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Saat itu, dia tidak hanya mengolok-olok halaman suci Sue Yu di depan beberapa murid, tetapi di depan banyak murid. Halaman suci Sue Yu sedang dipermalukan. Betapa kejamnya, sungguh kejam. Cahaya mematikan menyambar dari mata guru itu dari halaman suci Sue Yu. Aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Suara retakan menyebar di udara saat inya mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Kursi batu tempat dia duduk hancur berkeping-keping. Pada saat itu, dia berdiri. Halaman suci Sue Yu akan dengan senang hati menunggumu, kata guru itu dengan sangat dingin, lalu siluetnya menghilang dan dia pergi. Orang-orang lain di halaman suci Sue Yu melirik Lin Feng lalu mulai pergi. Setelah beberapa saat, suara samar terdengar di telinga Long Bing. Kursi yang diduduki orang itu, yang telah hancur berkeping-keping, masih remuk. Batu itu perlahan berubah menjadi bubuk. Kursi batu itu ternyata hancur hanya dengan menggunakan energi murni. Dengan sangat cepat, hanya orang-orang dari Akademi Surgawi yang tersisa di alun-alun. Long Bing menatap Lin Feng dengan tatapan yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa Lin Feng akan begitu hebat selama pertempuran itu. Sungguh tak terduga. Namun, Long Bing menyadari bahwa Hei Mo mungkin tidak akan kembali ke Akademi Surgawi setelah pertempuran ini. Kerumunan orang menatap Lin Feng. Pada hari itu, salah satu dari 10 kultivator terbaik di Akademi Surgawi telah menjadi batu loncatan bagi Lin Feng untuk menjadi terkenal. Setelah hari itu, reputasi Lin Feng di Akademi Surgawi akan terus meningkat. Baiklah, mari kita hentikan semuanya untuk hari ini. Kalian semua bisa bubar, kata Long Bing sambil berdiri. Dia melirik semua orang yang pergi dan akhirnya melirik Lin Feng, lalu berkata, Lin Feng, kamu juga harus kembali dan beristirahat dengan baik. Kamu juga harus menjaga luka-lukamu. Lin Feng mengangguk pelan, lalu mulai berjalan.
Meng Qing masih mengikutinya dari belakang. Lin Feng melangkah 2 langkah ke depan, lalu sekelompok orang bergerak di depannya. Mereka adalah Liu Fei, Jing Yun, Duan Feng, dan yang lainnya. Hari ini adalah hari pertarungan Lin Feng melawan Hei Mo. Mereka tidak akan melewatkannya. Kau baik-baik saja? Tanya Liu Fei sambil menatap Lin Feng. Ia tampak sangat khawatir padanya. Pria itu benar-benar gila. Ia tidak tahu kapan harus berhenti, siapapun yang ada di depannya. Dan bahkan berapapun jumlah orangnya, ia tidak akan pernah menyerah. Beberapa saat sebelumnya, Liu Fei dan yang lainnya cukup ketakutan, tetapi mereka tidak sekuat Lin Feng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menyaksikan peristiwa itu terjadi. Lin Feng tersenyum pada Liu Fei. Liu Fei terkejut, tetapi segera setelah itu ia merasa lega. Namun, ia masih menatap Lin Feng dengan tajam. Apa yang dipikirkan pria itu? Dia bahkan tidak peduli dengan lukanya. Dia belum mati, jadi mengapa aku harus mati? Lin Feng menggaruk kepalanya. Luka Hei Mo juga serius. Beberapa saat yang lalu, pedang Lin Feng menembus dadanya, tetapi nyaris tidak mengenai jantungnya. Organ dan sistem peredaran darah Lin Feng juga tidak mengalami kerusakan parah. Orang-orang dari klan Yu benar-benar tidak tahu malu, kata Yuan Shan sambil terlihat marah. Mereka lebih dari sekadar tidak tahu malu, kata Duan Feng dengan marah, lalu menambahkan, jika pangeran kedua tidak ada di sana, hal yang paling menakutkan adalah mereka akan menyerang Lin Feng. Semua orang mengangguk pelan. Pada hari itu, jika pangeran kedua tidak ada di sana, situasinya akan sangat berbahaya. Ayo pergi. Aku sudah menguasai 8 ruangan di lantai 4 menara kultivasi. Jika kalian perlu berlatih, kalian bisa menggunakannya, kata Lin Feng kepada teman-temannya yang mengejutkan semua orang. Mereka kemudian semua tersenyum kecut. Dengan kekuatan Lin Feng, memang tidak sulit untuk menguasai seluruh lantai 4 menara kultivasi. Di lantai 4 menara kultivasi, mereka semua memasuki ruang kultivasi. Lin Feng juga membawa Meng Qing ke sebuah ruangan, memasukkan beberapa batu kesucian dan berkata, Meng Qing, kau juga harus berkultivasi sebentar. Aku akan berada di ruangan di seberangmu. Baiklah, kata Meng Qing sambil sedikit mengangguk. Siluetnya yang cantik berjalan menuju bagian dalam ruangan, tetapi dia dengan cepat berbalik dan berkata, sambil menatap Lin Feng. Sebenarnya, bahkan jika pangeran kedua tidak ada di sana hari ini, kau tetap tidak akan mati. Kau tidak berhutang budi padanya. Saat sedang berbicara, pintu ruang kultivasinya perlahan menutup sendiri, meninggalkan Lin Feng di luar, sendirian dan tertegun. Lin Feng tercengang. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Meng Qing. Dia tidak tahu. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa terakhir kali, anggota klan Bai, pria berbaju biru, yang berada di lapisan Xuan Qi, telah diusir oleh Meng Qing dan pergi. Lin Feng tidak tahu apakah dia sudah pernah bertarung melawan kultivator tingkat Xuan Qi lainnya. Pangeran kedua, Duan Wuya. Lin Feng bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Pangeran yang ramah dan misterius itu sulit dipahami. Saat itu, dia yakin bahwa Duan Wuya, pangeran kedua, berada di tempat pendiri Akademi Surgawi. Itu berarti Long Ding, wakil kepala sekolah, harus mendengarkannya. Apakah Lin Feng menjadi murid Akademi Surgawi ada hubungannya dengan Duan Wuya? Jika itu memang disebabkan oleh Duan Wuya, mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia begitu tertarik pada Lin Feng? Bakat, potensi? Ketika dia baru tiba di kota kekaisaran dan baru saja sampai di depan Akademi Surgawi, tidak ada yang tahu siapa dia. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki potensi dan bakat alami yang tinggi? Bahkan jika mereka tahu bahwa dia jenius, mengapa salah satu dari 8 pejabat tinggi, seperti Duan Wuya, tertarik padanya? Berusaha mendapatkan pengaruh bahkan lebih mustahil. Lin Feng tidak berasal dari keluarga berpengaruh. Ia berasal dari klan Lin di kota Yangzhou dan bahkan pernah diusir. Sektenya bahkan telah dihancurkan oleh Duan Tianlang. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apapun tentang itu, jadi percuma saja terus memikirkannya terlalu dalam. Kemudian dia memasukkan beberapa batu kesucian ke salah satu ruang kultivasi dan masuk. Pintu itu menutup sendiri. Lin Feng duduk bersila dan memejamkan mata. Kemudian dia segera melepaskan roh surgawinya. Dalam sekejap mata, dunia berubah menjadi dunia kegelapan. Seolah-olah Lin Feng benar-benar terputus dari dunia luar. Dia memasuki dunianya sendiri yang tercipta dari kegelapan. Pada saat itu,
Lin Feng tidak hanya melepaskan lapisan pertama roh surgawinya, tetapi juga sepenuhnya melepaskan lapisan kedua. Dalam pikiran Lin Feng, cahaya yang megah dan gemerlap muncul. Spiral warna-warni membentang menjadi berbagai bentuk di dalam pikirannya, lalu kitab surgawinya muncul. Pada saat itu, kitab surgawinya sudah terbuka di halaman kedua seolah-olah sudah seperti itu sejak zaman dahulu kala. Lin Feng sedang melihat buku itu, atau lebih tepatnya, dia melihat ke atas buku itu. Kini, sebuah pedang melayang tenang di udara di atas buku itu. Pedang itu berwarna hitam, pedang mematikan milik seorang panglima perang yang lahir dari pertempuran. Pada saat itu, Lin Feng dapat dengan jelas merasakan energi yang dipancarkan oleh pedang itu, energinya tajam dan mematikan. Sepertinya pedang itu mampu menghancurkan seluruh planet tanpa berkedip. Pedang itu, dengan menggunakan energinya sendiri dan nyawanya sendiri, mampu menyatu dengan Lin Feng. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Mata Lin Feng masih tertutup, dan dia masih tak bergerak. Hati nuraninya terfokus pada pedang yang melayang di atas buku itu. Di ruang kultivasi yang kecil dan sempit, ki pedang yang tajam muncul dan bercampur dengan ki mematikan. Kemudian, muncul energi pertempuran yang tebal dan padat. Energi pedang itu bukanlah hasil dari kitab surgawi Lin Feng. Jelas sekali energi itu dilepaskan oleh tubuh Lin Feng sendiri. Energi pedangnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di dalam energi pedangnya yang bercampur dengan energi mematikan, juga terdapat energi pertempuran. Tidak ada yang bisa meremehkan energi pertempuran itu. Menggenggam pedang hitam yang ingin menjulang ke langit, untuk menguasai langit dan bumi. Bab 183. Hutan yang diliputi rasa cinta. Sudah 2 bulan berlalu sejak pertempuran antara Lin Feng dan Hei Mo. Para siswa pun semakin jarang membicarakannya. Akademi Surgawi kembali ke keadaan damai. Lin Feng dan teman-temannya berada di ruang kultivasi masing-masing, berusaha keras untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Tidak ada hal penting yang terjadi. Pada saat itu, sesosok bayangan muncul dari menara kultivasi. Orang itu mengenakan jubah compang-camping dengan banyak lubang. Jubahnya benar-benar compang-camping, tetapi ketika orang banyak melihat orang itu, mereka hanya menunjukkan kekaguman, bukan penghinaan. Orang itu adalah Lin Feng. Ketika Lin Feng mendongak ke langit, ia melihat bahwa hari sudah senja. Awan-awan merah muda melayang di cakrawala. Pemandangannya sangat indah, tetapi di dunia kultivasi, sangat sedikit orang yang meluangkan waktu untuk mengapresiasi keindahan seperti itu. Satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Orang-orang yang kuat memiliki segalanya. Mereka yang lemah hanya akan terus-menerus ditindas. Lin Feng sedang berjalan dan ingin pergi ke apartemennya. Tetapi pada saat itu, sebuah siluet berkelebat dan muncul di depannya. Ketika Lin Feng melihat orang itu, ekspresi wajahnya sedikit kaku, menunjukkan keterkejutannya. Lin Feng sudah pernah melihat orang itu sebelumnya. Saat berada di bagian luar kota kekaisaran, ia pernah melihat orang itu di restoran King Xin. Ia juga melihat bahwa orang itu memiliki hubungan dekat dengan pemilik restoran tersebut, King Xin. Itulah pria berpakaian hitam. Lin Feng tidak menyangka akan bertemu dengannya, terutama di akademi. Tuan Muda Lin, nama saya Nanshan. Bertentangan dengan semua dugaan, pria itu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Lin Feng dengan cara yang sangat sopan sambil tersenyum dan mengangguk. Nanshan, ulang Lin Feng dengan suara rendah. Dia menatapnya dan berkata, apakah ada sesuatu yang kau inginkan dariku? Ya, kata Nanshan sambil mengangguk. Ekspresinya tidak sedingin saat pertama kali bertemu Lin Feng. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, aku khawatir Tuan Muda Lin Feng tidak akan keluar dari menara kultivasi untuk waktu yang lebih lama. Untungnya, aku berhasil bertemu denganmu hari ini. Keheranan Lin Feng semakin memuncak. Bertemu dengannya? Sungguh mengejutkan, orang itu benar-benar mencarinya secara khusus. Tuan Muda Lin, Tuan Muda klan saya, ingin mengundang Anda ke sebuah jamuan makan. Saya dikirim ke sini untuk menemui Anda dengan tujuan khusus itu. Saya harap Anda dapat memenuhi undangannya dan mengikuti saya, kata Nanshan dengan sangat sopan. Lin Feng terkejut. Sebuah jamuan makan? Siapakah tuan mudamu? Mengapa mereka ingin aku ikut serta dalam jamuan makan itu? Tanya Lin Feng dengan terkejut. Terakhir kali ia bertemu Nanshan, mereka hampir berkelahi. Kenyataan bahwa Nanshan datang untuk mengundangnya ikut, serta dalam jamuan makan terasa aneh bagi Lin Feng.
Kau kenal tuan muda klan kami. Kau melihatnya 2 bulan lalu saat pertempuran. Dia sendiri datang untuk menyaksikan dan duduk di mimbar penonton, jawab Nanshan. Lin Feng tercengang. Apakah itu pangeran kedua? Memang benar. Tuanku adalah Yang Mulia Duan Wuya. Nanshan mengangguk sedikit. Ketika Lin Feng mendengar jawabannya, dia menatap Nanshan. Nanshan adalah salah satu orang kepercayaan pangeran kedua. Oleh karena itu, pangeran kedua mungkin mengenal Lin Feng karena pertemuan mereka dengan Nanshan di restoran Kingxin. Mungkinkah itu Meng Qing? Lin Feng punya ide. Pertunjukan kekuatan Lin Feng hari itu memang bagus, tetapi belum cukup untuk menarik perhatian seseorang sepenting pangeran kedua. Namun, hari itu, Meng Qing telah menghancurkan restoran yang mengejutkan semua orang. Namun, jika pangeran kedua tertarik pada Meng Qing, mengapa dia mengundang Lin Feng ke perjamuan? Kemungkinan dia tertarik pada Meng Qing sangat kecil. Mengapa mengundangku? Tanya Lin Feng. Yang Mulia berkata bahwa begitu kalian sampai di sana, kalian akan mengerti, jawab Nanshan. Lin Feng tampak ragu. Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, apakah kita harus pergi sekarang juga? Nanshan memandang langit dan berkata, jamuan makan akan segera dimulai. Jika tidak merepotkanmu, sebaiknya kita pergi sekarang. Baiklah, jawab Lin Feng sambil mengangguk setelah ragu sejenak. Dia juga ingin mencari tahu mengapa pangeran kedua memperlakukannya seperti itu. Berkaitan dengan keselamatan, Lin Feng bertentangan dengan semua dugaan, tidak khawatir. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Di hadapan pangeran kedua, Duan Wuya, Lin Feng bukanlah apa-apa. Nanshan tidak menyangka Lin Feng akan bekerja sama semudah itu. Nanshan berjalan di depan, dan mereka berdua pergi. Tuan muda Lin, kemarilah. Saya sudah menyiapkan kudanya, kata Nanshan sambil menunjuk ke tempat di mana 2 kuda suci berdiri. Keduanya tampak sangat perkasa. Mereka bahkan memiliki 2 tanduk merah yang tumbuh dari kepala mereka. Kuda-kuda berharga memang benar-benar berbeda dari kuda biasa. Anak kuda naga. Ketika Lin Feng melihat kedua kuda ilahi ini, dia menghela napas. Kuda naga adalah kuda berkualitas sangat tinggi. Mereka bukan binatang biasa dan sangat berharga. Mereka sangat cepat dan kaki mereka kuat. Kuda biasa dapat menempuh jarak lebih dari 500 km sehari, sedangkan kuda naga dapat menempuh jarak lebih dari 5.000 km sehari. Mereka 10 kali lebih cepat daripada kuda biasa. Mereka bahkan lebih cepat daripada kuda Qixie. Memang, kuda-kuda anak naga. Nanshan menarik seekor kuda ke arah Lin Feng. Kemudian dia melompat ke kuda yang lain, menatap Lin Feng dan berkata, Tuan muda Lin, saya akan memimpin jalan. Ikuti saja saya. Sambil berbicara, Nanshan menekan kedua sisi perut kuda itu dan pergi dengan kecepatan cahaya, tampak seperti ilusi. Lin Feng juga melompat ke atas kuda. Kedua siluet itu melesat melewati Akademi Surgawi, menarik banyak perhatian. Di kota Kekaisaran Negara Sueyu, tempat yang paling terkenal mungkin adalah Istana Kekaisaran. Selain itu, ada tempat lain yang juga memiliki reputasi baik. Minuman terbaik di kota Kekaisaran adalah minuman beralkohol Lovesic. Minuman ini memberi kesan kepada orang yang mabuk seolah-olah tenggelam dalam cinta. Hanya ada satu tempat di mana alkohol itu bisa dibuat, hutan yang sedang dimabuk cinta. Banyak orang di kota Kekaisaran hanya tahu namanya, tetapi belum pernah ke hutan cinta. Banyak dari mereka juga belum pernah mencicipi minuman keras cinta, karena minuman keras cinta tidak boleh dibawa keluar dari hutan cinta. Itu adalah aturan yang tidak dapat dilanggar dan semua orang harus mematuhi aturan itu, bahkan para kultivator bangsawan dan kaya. Bahkan anggota klan kekaisaran pun harus mematuhi aturan hutan cinta. Sejak terciptanya hutan yang sedang jatuh cinta, aturan tersebut tidak pernah diubah. Rumor mengatakan bahwa pencipta minuman alkohol Lovesic membuatnya khusus untuk para kekasih. Selain itu, entah mengapa, hanya orang kaya dan bangsawan yang bisa memasuki hutan kekasih. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Pada saat itu, Nanshan dan Lin Feng memasuki hutan cinta, tetapi mereka tidak lagi menunggang kuda. Mereka harus berjalan kaki, karena dilarang menunggang kuda di dalam hutan. Ketika Lin Feng melihat pemandangan itu, ia memasuki keadaan pikiran yang tenang dan damai. Ia dikelilingi oleh hutan bambu hijau zamrud, jembatan-jembatan kecil, dan air yang mengalir. Di udara,
Terdapat aroma yang sangat harum yang memberikan perasaan menyenangkan bagi orang-orang di setiap tarikan napas. Sulit membayangkan bahwa ada tempat-tempat suci seperti itu di kota kekaisaran. Entah bagaimana, tempat itu tampak mirip dengan kebun buah persik milik guru, tetapi hutan kekasih tampak lebih misterius dan mistis. Tempat yang sangat bagus. Lin Feng mendesah kagum. Beberapa orang sedang minum alkohol di tengah hutan bambu. Mereka semua tampak bersenang-senang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang berstatus tinggi, tetapi mereka tidak terlihat sombong karena mereka berada di dalam hutan cinta, dan bukan hal yang aneh jika mereka bertemu orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi dari mereka. Nan Shan menuntun Lin Feng menyusuri jalan setapak sempit dan berkelok-kelok yang terbuat dari batu biru. Mereka berjalan perlahan, dan setelah beberapa saat, sebuah danau muncul di depan Lin Feng. Danau itu dikelilingi oleh pohon bambu, rumput, dan tanaman. Tampak seperti pemandangan dalam mimpi. Di tengah danau, terdapat sebuah paviliun yang luas dan besar. Ada banyak orang di dalam paviliun itu. Itulah tempatnya. Tuan Muda Lin, Anda bisa pergi ke sana, kata Nan Shan sambil tersenyum. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari kayu merah mengarah ke paviliun itu. Setelah selesai berbicara, Nan Shan berbalik, siluetnya berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Dia telah menyelesaikan misinya dan tidak perlu tinggal di sana lagi. Lin Feng tampak bingung. Dia menatap paviliun yang megah itu. Paviliun yang dilihatnya bukanlah satu-satunya paviliun. Ada paviliun lain, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Seluruh danau sangat tenang. Hanya beberapa suara yang terdengar sesekali. Suara-suara itu berasal dari paviliun yang berisi sekelompok orang. Lin Feng mulai berjalan menuju jalan setapak yang terbuat dari kayu merah. Saat hendak memasuki paviliun, sebuah siluet muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Ketika orang itu melihat pakaian Lin Feng yang robek dan compang-camping, dia mengerutkan kening dan berkata, "Pergi dari sini." Lin Feng berbalik dan mengerutkan kening. Dia menatap pemuda itu. Pemuda itu mengenakan cangpao yang megah. Rambutnya diikat. Dia juga sangat tampan, tetapi dia menatap Lin Feng dengan dingin dan angkuh, penuh penghinaan. Bab 184, Klan Yu. Lin Feng hanya melirik pemuda itu lalu mengabaikannya. Ia kemudian melanjutkan, berjalan menuju paviliun. "Sudah kubilang pergi. Apa kau tidak dengar?" Ketika pemuda itu menyadari bahwa Lin Feng mengabaikannya, nada bicaranya menjadi lebih dingin. Para pemuda kota kekaisaran tidak akan pernah berani mempermalukannya, bahkan pangeran kedua pun menghormatinya sampai batas tertentu. Ia diundang secara pribadi oleh Duan Wu, ya, untuk datang ke perjamuan. Ia tidak menyangka bahwa, di jalan setapak beratap kayu merah itu, ia akan bertemu dengan seorang pemuda sombong yang mengenakan pakaian compang-camping, yang akan mengabaikannya. Lin Feng terus berjalan seolah-olah pemuda lainnya tidak ada. Ketika melihat Lin Feng bertindak seperti itu, pemuda itu memasang ekspresi serius. Segera setelah itu, energi liar muncul dari tinjunya yang langsung melepaskan angin dingin yang kuat. Bo-om. Pada saat itu, energi pertempuran yang kuat muncul dari tubuh Lin Feng dan naik ke udara. Energi ini aneh dan tampak seperti terbakar. Tampaknya tak terbendung, seolah-olah akan menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Energi pertempuran itu mengejutkan pemuda itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Energi pertempuran itu menyebabkan rasa takut membuncah di hatinya. Lin Feng berbalik dan melayangkan tinjunya ke depan dengan energi tajam di sekitarnya. Kedua tinju itu bertabrakan dengan brutal. Bo-om. Jalan setapak beratap yang terbuat dari kayu merah itu berguncang hebat, tetapi tidak patah. Strukturnya sangat kokoh. Mata pemuda itu memancarkan ketakutan dan tubuhnya terlempar ke belakang akibat benturan. Energi pertempuran yang kuat masih terpancar dari tubuh Lin Feng. Dia tampak seperti panglima perang yang menakutkan. "Lain kali, pikirkan dulu sebelum bertindak," kata Lin Feng acuh tak acuh. Kemudian dia berbalik dan melanjutkan berjalan menuju paviliun, meninggalkan pemuda itu sendirian di jalan, setapak dengan suasana hati yang muram. Ia telah diberi pelajaran oleh seseorang yang seusia dengannya. Selain itu, Lin Feng telah menyuruhnya untuk berpikir sebelum bertindak dengan nada mengejek. Kata-kata ini bergema di otaknya dan membuat ekspresi wajahnya berubah menjadi mengerikan dan tidak menyenangkan. "Berhenti!" teriak pemuda itu dingin. Ia baru saja bertindak ceroboh beberapa saat sebelumnya.
Ia ingin menunjukkan kepada Lin Feng apa artinya berpikir sebelum bertindak. Namun Lin Feng tidak memperhatikan kata-katanya, dia terus berjalan menyusuri jalan setapak yang beratap dan dengan cepat tiba di paviliun. Paviliun itu sangat luas. Orang-orang duduk di lantai dalam dua baris. Di depan mereka, ada sebuah meja yang terbuat dari kayu cendana, yang di atasnya terdapat ukiran-ukiran yang tampak sangat hidup. Meja itu sangat berharga dan bernilai tinggi, tetapi mereka menggunakannya untuk meletakkan makanan dan minuman. Di tengah paviliun, terdapat sekelompok wanita ramping dan anggun yang mengenakan cheongsam yang memikat. Mereka menari dengan ringan dan anggun sambil tersenyum. Jika mereka menarik perhatian seorang pemuda di tempat itu, di masa depan, mereka tidak perlu lagi datang dan menari di sana. Semua orang yang memasuki hutan cinta memiliki status sosial yang sangat tinggi. Semua anak muda yang duduk di sana memiliki status sosial yang sangat tinggi, bahkan di dalam hutan yang sedang dimabuk cinta. Namun, kedua barisan orang itu tidak memandang para wanita yang sedang menari. Sebaliknya, mereka memandang Lin Feng. Beberapa saat sebelumnya, pertempuran di jalan setapak yang tertutup itu telah menarik perhatian mereka. Ketika mereka melihat Lin Feng, orang-orang ini menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Beberapa tampak tenang, beberapa memandangnya dengan jijik, beberapa tampak tercengang, beberapa tampak dingin. Anehnya, itu adalah Lin Feng. Sungguh menyenangkan dan elegan. Di tepi danau, gadis-gadis cantik menyajikan minuman sambil tersenyum. Sungguh pemandangan yang indah. Pada saat itu, Lin Feng juga melihat kerumunan orang. Ada sekitar 20 hingga 30 orang. Lin Feng mengenali beberapa di antara mereka. Ada seorang pemuda, yang nama keluarganya adalah Yu, yang telah dipermalukan oleh Lin Feng. Ada juga yang bernama Meng Chong, yang diprovokasi oleh Lin Feng di pasar lelang. Ada juga putra Duan Tianlang, Duan Han. Di sana ada putri Duan Lai, Duan Yu. Lin Feng juga memperhatikan Wen Ao Sue. Anehnya, dia juga ada di sana. Semua orang ini memiliki kesamaan. Mereka semua adalah bangsawan dengan status tinggi. Mereka berpengaruh dan klan mereka semua memiliki pengaruh yang kuat. Lin Feng tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang yang dikenalnya di sana. Dia sedikit terkejut. Selain itu, beberapa dari mereka memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat menatapnya. Lin Feng tersenyum dalam hati. Selain kekuatannya sendiri dan kekuatan Wen Ao Sue, Lin Feng tidak tahu seberapa kuat orang lain. Banyak dari mereka tidak bisa menandinginya. Di sekte Yunhai, Duan Han sangat arogan. Saat itu, jika Lin Feng bertarung melawannya, dia akan dengan mudah menang. Lin Feng, kemarilah dan duduk di sebelahku. Wen Ao Sue tersenyum kepada Lin Feng. Senyum di wajahnya bahkan lebih indah daripada senyum kebanyakan wanita di sana. Semua orang tercengang. Wen Ao Sue dan Lin Feng berteman? Melihat senyum di wajah Wen Ao Sue, persahabatannya dengan Lin Feng bukanlah persahabatan yang dangkal. Namun pada saat itu, orang yang baru saja dihempaskan oleh Lin Feng juga tiba. Energi dingin menyelimuti tubuhnya. Dia berjalan menuju Lin Feng sambil melepaskan energi yang menekan. Anehnya, dia tidak ragu untuk bertarung di depan seluruh kerumunan. Kerumunan orang tak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat ketika melihat itu. Lin Feng dan Wen Ao Sue adalah teman baik yang mengejutkan mereka, tetapi tampaknya Lin Feng telah menyinggung pemuda itu. Sungguh kurang ajar. Di kota kekaisaran, hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Saudara Yu, Saudara Lin, kalian adalah tamu saya hari ini. Saya mengundang kalian semua ke sini. Namun, saya tidak bermaksud membersihkan setelah kalian. Karena itu, silakan duduk. Pangeran kedua duduk di kursi utama. Dia mengatakan itu kepada Lin Feng dan pemuda itu dengan suara lembut dan halus yang membuat semua orang merasa seolah-olah angin sepau-sepau menerpa rambut mereka. Ketika pemuda yang bernama Yu itu teringat kembali pada jamuan makan, energi dingin di sekitar tubuhnya menghilang. Dia sedikit mengangguk kepada Duan Wuya dan segera menyingkir. Yang mulia, kata Lin Feng kepada pangeran kedua. Segera setelah itu, ia berjalan menuju Wen Ao Sue dan duduk di sebelahnya. Ia tampak tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Izinkan saya memperkenalkannya, ini Lin Feng, dia adalah siswa Akademi Surgawi. 2 bulan lalu, dia bertarung melawan Nie Yan dan berakhir imbang. Pangeran kedua tersenyum. Banyak orang tercengang. Nie Yan adalah Heimo.
Banyak orang telah mendengar tentang pertempuran itu. Sebenarnya, Hei Mo kalah telak dalam pertempuran itu, tetapi Yukio turun tangan. Hei Mo beruntung bisa selamat. Namun, banyak orang tidak tahu siapa lawan Hei Mo. Mereka tidak menyangka bahwa lawannya adalah pemuda di depan mereka. Banyak dari mereka dengan cepat menarik kembali tatapan jijik mereka. Orang yang hampir membunuh Hei Mo itu masih sangat muda. Tak heran jika ia diundang oleh pangeran kedua untuk datang ke sana. Anak desa, gelandangan, ucap sebuah suara dingin. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Meng Chong. Ia menatap Lin Feng, menunjukkan bahwa hubungan mereka sedang buruk. Di masa lalu, Lin Feng telah berulang kali mempermalukannya. Saat ini, ia tidak akan membiarkan Lin Feng lolos begitu saja. Hasil imbang melawan Hei Mo tidak lebih dari itu. Dan dia sungguh berani bertindak sombong. Itu bahkan tidak perlu disebutkan, kata pemuda yang bernama Yu itu. Jika Hei Mo mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa menang. Saudara Yu hanya mengatakan apa yang dia pikirkan. Saudara Lin sebaiknya tidak memperhatikannya, kata pangeran kedua dengan ramah. Dia hanya menyebutkan pemuda dari keluarga Yu, tetapi mengabaikan Meng Chong. Seperti yang diharapkan, Meng Chong tidak cukup penting. Itu membuat Lin Feng tertawa dalam hati. Meng Chong hanyalah orang bodoh, tidak lebih. Jika status seseorang tinggi tetapi tidak cukup tinggi dan mereka berani mempertanyakan apa yang dikatakan pangeran kedua, jika mereka bukan orang bodoh total, lalu apa mereka? Itulah yang baru saja terjadi. Ada perbedaan sosial di antara para kultivator bangsawan. Mari, saudara Lin, aku akan mengenalkanmu pada seorang pemuda. Kalian sebaiknya tetap berhubungan di masa mendatang. Saudara Yu adalah anggota klan Yu. Hutan cinta dibangun oleh klan Yu. Ketika Lin Feng mendengar tentang pangeran kedua, dia terkejut. Klan Yu, klan Duan, dan klan Yu adalah 3 klan terbesar di kota kekaisaran. Tidak heran pemuda itu begitu sombong. Status sosialnya tinggi dan selain itu, hutan cinta adalah milik klannya. Namun Lin Feng hanya terkejut selama beberapa detik. Lin Feng telah bertemu dengan orang-orang dari semua lingkup pengaruh di negara Sueyu, kecuali orang-orang dari sekte Luoxia yang terletak di sudut terpencil negara itu. Setelah itu, pangeran kedua memperkenalkan orang lain kepada Lin Feng, termasuk Meng Chong. Yang mengejutkan, ayah Meng Chong adalah komandan pengawal kota kekaisaran, sebuah kelompok pasukan elit. Tampaknya ki yang dirasakan Lin Feng beberapa hari yang lalu memang ki milik para prajurit. Adapun pemuda yang bernama Yu itu, namanya adalah Yu Tianxing. Dia adalah putra kelima dari kepala klan Yu. Statusnya sangat istimewa. Lin Feng telah bertengkar dengannya, dan setelah itu, Yukio merasa tersinggung dan ingin membunuh Lin Feng. Sejauh yang Wen Aosue ketahui, pangeran kedua sama sekali tidak memperkenalkannya. Namun, ketika Lin Feng selesai mendengarkan pangeran kedua, jantungnya berdebar kencang karena takjub. Orang-orang ini memiliki pengaruh terbesar di seluruh negeri dan, jika mereka mau, dapat mengubah seluruh takdirnya. Mereka semua adalah orang-orang yang bergaul dengan para komandan dan pemimpin. Mereka semua berada di puncak piramida sosial. Bab 185. Wanita cantik. Ketika orang banyak melihat bagaimana pangeran kedua bertindak, sebagian dari mereka merasa iri pada Lin Feng. Mengapa pangeran itu secara pribadi memperkenalkan Lin Feng kepada yang lain? Setelah memperkenalkan semua tokoh berpengaruh kepada Lin Feng, Duan Wu yang mengambil gelas dan mengangkatnya sambil berkata, "Saudara Lin, mari kita bersulang dengan semua pemuda terkemuka ini." Wen Aosue, yang duduk di sebelah Lin Feng, menuangkan sedikit alkohol ke dalam gelasnya dan berkata, "Lin Feng, cicipi alkohol mabuk cinta ini dan rasakan bagaimana rasanya mabuk karena cinta." Lin Feng merasa ragu. Duan Wu ya terlalu baik padanya. Dia telah membantu Lin Feng beberapa kali dan kemudian mengundangnya untuk ikut serta dalam jamuan makan yang dipenuhi para bangsawan. Lin Feng tidak tahu mengapa dia diperlakukan seperti ini. Namun, Duan Wu ya ternyata sangat sopan kepadanya dan Lin Feng tidak menolak undangannya. Dia sedikit mengangguk dan mengangkat gelasnya, lalu mencium aroma manis yang keluar dari gelasnya. Banyak orang mengangkat gelas mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak menyukai Lin Feng, mengingat pangeran kedua yang memulai acara bersulang tersebut, mereka tetap harus menghormatinya. Namun, tidak semua orang mengikuti tata krama dasar. Pada saat itu, Yu Tianchen duduk tanpa bergerak dengan gelasnya di atas meja di depannya.
Dia bukan satu-satunya. Ada juga Yu Tianxing, yang juga tidak bergerak. Dia hanya memandang kerumunan orang yang mengangkat gelas mereka. Di masa lalu, Lin Feng telah mempermalukannya di depan banyak orang. Bagaimana mungkin dia, Yu Tianxing, bersulang dengan Lin Feng? Namun, putra Duan Tianlang, Duan Han, secara mengejutkan mengangkat gelasnya sambil sedikit membungkuk di depan Lin Feng. Sambil tersenyum, dia berkata, "Yang mulia, Anda telah memperkenalkan kami kepada Lin Feng, tetapi kami masih belum tahu orang seperti apa dia dan dari kalangan bangsawan mana dia berasal." Setelah Duan Han selesai berbicara, dia menatap Lin Feng. Duan Han sendiri datang bersama ayahnya, Duan Tianlang, untuk menghancurkan sekte Yunhai. Dia bahkan pernah bertarung melawan Lin Feng. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui latar belakang Lin Feng? Duan Han hanya mengatakan ini untuk merusak kredibilitas Lin Feng. Dia sudah tahu bahwa latar belakang Lin Feng bukan dari kalangan bangsawan. Perbedaan status sosial mereka sangat besar. Duan Wuya terkejut dan menatap Duan Han. Kemudian, sebuah suara memecah keheningan. "Saudara Duan Han, tidak ada alasan untuk terlalu terpaku pada detail. Minumlah, Lin Feng, saudaraku, kurasa kau belum pernah mencicipi minuman keras Lovesik sebelumnya. Lagi pula, minuman itu hanya bisa diminum di hutan Lovesik dan rakyat biasa-biasanya tidak diperbolehkan." Orang yang menyela sebenarnya adalah Meng Chong. Suaranya terdengar feminin dan misterius. Ia juga terdengar sangat sarkastik. Semua orang mengerti apa yang ia maksudkan. Semua orang tampak terkejut. Sepertinya Lin Feng telah menyinggung banyak orang berpengaruh. "Siapa yang kau sebut kakak?" tanya Lin Feng dingin sambil menatap Meng Chong, yang membuat semua orang terkejut. "Memang, aku belum pernah datang ke hutan sakit cinta sebelumnya, dan aku juga belum pernah mencicipi minuman keras sakit cinta. Namun, aku tidak ingat pernah merendahkan diriku sampai menjadi saudara dengan orang bejat sepertimu." Kejujuran Lin Feng menembus suasana yang memenuhi ruangan. Meng Chong tercengang. Dia sengaja mengolok-olok status sosial Lin Feng yang rendah, tetapi Lin Feng mengatakan bahwa dia bisa merendahkan dirinya sendiri untuk disebut saudara Meng Chong dan bahkan menyebutnya bejat. Lin Feng bermaksud bahwa meskipun status sosialnya rendah, Meng Chong tetap berada di bawahnya. Semua orang tampak tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Sepertinya akan ada pertunjukan hebat untuk ditonton. Lin Feng telah pergi ke sana dan tiba-tiba berani bertindak agresif. Dia cukup berani. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di pasar lelang tempat Lin Feng terus-menerus mengejek dan mempermalukannya karena perilakunya yang tidak sopan. "Yang mulia, Anda jelas melihat bahwa saya hanya memiliki niat terbaik. Bukannya saya tidak ingin bersulang untuk Lin Feng, tetapi dia sekarang membuat saya kehilangan muka." Meng Chong menatap Lin Feng dengan dingin. Kemudian dia membanting gelasnya dengan keras ke meja, membuat semua gelas lainnya bergetar. "Untuk kehilangan muka, kau harus punya muka. Apakah kau bahkan punya muka untuk dipertaruhkan?" kata Lin Feng mengejek Meng Chong. Setelah itu, ia bertindak seolah-olah Meng Chong tidak ada dan memunggunginya. Wajah Meng Chong menjadi pucat pasi. Ia menatap Lin Feng sambil berharap mendapat kesempatan untuk membuatnya menyesali kata-katanya. "Semuanya, lakukan sesuka kalian. Kalian boleh minum atau tidak, tapi aku akan minum untuk Lin Feng," kata Duan Wuya sambil mengangkat gelasnya dan mendekatkannya ke mulut. Ia meneguk gelasnya, sekali teguk lalu tampak sangat nyaman. Ada senyum hangat di wajahnya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pangeran yang sombong. Ia memberi kesan ramah kepada orang lain, seolah-olah ia mudah diajak bergaul. Lin Feng juga mengangkat gelasnya dan menenggaknya dalam sekali teguk. Lin Feng juga mudah diajak berteman jika diperlakukan dengan baik. Saat menelan minuman beralkohol yang manis itu, sensasi menyegarkan dan lembut menyelimuti tubuh Lin Feng. Lin Feng sedikit memejamkan mata dan menikmati rasa alkohol tersebut. Sebuah perasaan cinta memenuhi tubuhnya, membuatnya menenangkan hati dan rileks. Sepertinya alkohol itu mampu menenangkan hatinya. "Alkohol yang misterius sekali," kata Lin Feng terkejut. "Orang yang membuat alkohol ini pasti orang yang luar biasa." Alkohol yang dikonsumsi saat mabuk cinta membuat orang merasakan perasaan jatuh cinta saat meminumnya. Tidak ada kepalsuan dalam hal itu. Pada saat itu, semua orang yang ingin minum untuk Lin Feng juga menenggak gelas mereka dalam sekali teguk. Mereka semua sedikit memejamkan mata dan merasakan perasaan penuh kasih sayang merasuki tubuh mereka.
Wen Aosue menoleh ke arah Lin Feng dan menatap Lin Feng dengan mata femininnya yang indah. Dia tersenyum dan berkata, "Lin Feng, minuman keras yang bikin orang jatuh cinta ini memungkinkan orang yang meminumnya untuk melihat orang yang mereka cintai. Siapa yang kau pikirkan saat meminum minuman keras itu?" Lin Feng tertawa dan menjawab, "Bagaimana denganmu?" "Aku." Wen Aosue terkejut. Seketika itu, senyum masam muncul di wajahnya. Tiba-tiba ia tampak sangat kesepian. Air mataku sudah lama habis untuk menangisinya. Orang yang kucintai takkan pernah melihatku lagi. Lin Feng terkejut sekaligus tersenyum. Sepertinya Wen Aosue adalah seorang yang romantis. Hal seperti itu sangat jarang ditemukan. Dalam dunia kultivasi, kultivasi adalah hal terpenting bagi para kultivator. Itu lebih penting daripada apapun, termasuk cinta. Tentu saja, di dunia kultivasi, ada juga banyak orang yang menganggap cinta sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada meningkatkan kultivasi mereka. Baiklah, kita sudah selesai minum, tapi orang terpenting belum datang. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Duan Wu yang memandang kerumunan sambil tersenyum. Banyak orang yang tidak sabar. Mereka, tentu saja, tahu siapa yang dimaksud Duan Wu ya. Lin Feng adalah satu-satunya orang yang tidak tahu siapa yang sedang dibicarakannya. Sebuah kesadaran terlintas di mata Lin Feng, lalu ia menatap Duan Wu ya, yang duduk di sebelahnya. Jelas sekali kursi itu telah dipesan untuk orang lain yang akan bergabung dengan mereka. Orang terpenting itu, secara mengejutkan memiliki status sosial yang sangat tinggi, sehingga ia bisa duduk di sebelah Duan Wu ya. Ia mungkin sama berpengaruhnya dengan sang pangeran. Orang-orang dari klan Yu dan klan Yu hanya menduduki kursi yang disediakan untuk tamu dan tidak mendapat kesempatan duduk bersama pangeran. Pada saat itu, Duan Wu ya berdiri dan mengangguk kepada kerumunan. Segera setelah itu, dia mulai berjalan dan tiba-tiba menghilang dari paviliun. Tak lama kemudian, kerumunan melihat bahwa Duan Wu ya sudah kembali ke jalan setapak beratap yang terbuat dari kayu merah. Setelah Duan Wu ya pergi, semua orang masih duduk di tempat semula. Namun Lin Feng memperhatikan bahwa semua orang tampak bersemangat dan tidak sabar, terutama Yu Tianchen. Kegembiraan terpancar dari matanya, dan senyum menawan muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang berpose. Tentu saja, ada juga orang-orang yang menatap Lin Feng dengan dingin. Mereka adalah Meng Chong, Duan Han, dan Yu Tianxing, tetapi Lin Feng mengabaikan mereka begitu saja. "Siapakah orang yang dijemput langsung oleh pangeran kedua?" tanya Lin Feng kepada Wen Aosue. Ia sangat penasaran. Wen Aosue tertawa dan menjawab, "Tunggu saja dan kau akan lihat." Lin Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Wen Aosue secara mengejutkan membuatnya tetap dalam ketegangan. Orang-orang di paviliun mulai berbisik-bisik. Dari apa yang mereka katakan, Lin Feng mengerti bahwa orang yang dijemput oleh pangeran kedua itu adalah seorang wanita. Selain itu, wanita itu juga cantik. Sepertinya semua bangsawan ini sangat antusias untuk bertemu dengannya. Saat mereka semua duduk dengan tenang di sana, suasana tiba-tiba menjadi tenang kembali. Lin Feng menoleh dan melihat ke arah jalan setapak yang tertutup. Seketika, dia melihat dua sosok tiba. Di sana ada pangeran kedua, Duan Wu ya, dan seorang wanita. Ia mengenakan gaun berwarna turkuoise. Rambut hitamnya yang indah terurai di bahunya. Ia tampak elegan dan anggun, seolah-olah jantung para tamu berdetak seiring dengan setiap langkahnya. Wanita yang cantik sekali. Ketika Lin Feng melihat wajahnya yang sempurna, ia takjub dan takjub. Kulitnya seputih salju. Wajahnya halus. Tidak ada satupun kekurangan yang terlihat di tubuhnya. Ia tampak seperti anggrek cantik yang aroma harumnya mampu membangkitkan indera. "Xin Ye, kalau kau berkenan," kata Duan Wu ya sambil berhenti dan membiarkan wanita cantik itu lewat di depannya. Wanita cantik itu tidak berkata apa-apa dan terus berjalan. Ia berjalan perlahan dan anggun. Pada saat yang bersamaan, semua orang di paviliun berdiri. "Putri." Seluruh kerumunan mengucapkan kata-kata itu dengan nada paling lembut. Mereka semua tersenyum menawan dan hangat seolah-olah mencoba mendapatkan kasih sayang wanita cantik itu. Namun, wanita cantik itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit tanpa memandang mereka dan terus berjalan maju dengan anggun dan lembut. Bab 186. Pernikahan yang dijodohkan. Putri. Wanita cantik itu adalah putri raja saat ini, adik perempuan Wu Duanya,
Yang mulia, Duan Xinye. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki status yang sangat tinggi. Yang terpenting adalah ia belum memiliki kekasih, yang membuat semua pemuda bangsawan sangat bersemangat. Seandainya mereka bisa menjalin hubungan dengannya, mereka akan menjadi lebih terkenal di klan masing-masing. Itu juga akan menjadi peristiwa yang luar biasa bagi mereka. Lagi pula, mereka semua berasal dari klan bangsawan. Mereka memiliki banyak saudara laki-laki yang semuanya berebut kekuasaan. Perkelahian memperebutkan kekuasaan terjadi terus-menerus. Duan Xinye berjalan maju dan sampai di tempat duduknya, lalu duduk. Duan Wuya juga duduk di sebelahnya, tersenyum dan berkata, "Xinye, di sini ada banyak orang yang mungkin belum pernah kau temui. Aku akan memperkenalkan mereka padamu." Sambil berbicara, Duan Wuya menunjuk Lin Feng dan berkata, "Itu Lin Feng, seorang siswa Akademi Surgawi. Bakat alaminya sangat luar biasa. Meskipun masih muda, kekuatannya melampaui Nie Yan." Duan Xinye mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan dingin dan acuh tak acuh, tetapi ketika melihat pakaiannya yang compang-camping, dia takjub. Di pavilion itu, semua orang memiliki status sosial yang sangat tinggi, semua orang berpakaian luar biasa, tampan, dan terhormat. Anehnya, pakaian Lin Feng compang-camping. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang. Namun, sesaat kemudian, Duan Xinye berbalik dan berhenti menatap Lin Feng. "Xinye, lihat, banyak pemuda tampan dari kota kekaisaran di sini. Minumlah segelas minuman keras untuk mabuk cinta dan lihat apakah ada yang kau sukai," kata Duan Wuya sambil tersenyum. Duan Xinye mengangkat kepalanya, menatapnya dan berkata, "Kakak, apa yang sedang kau bicarakan?" "Haha, Xinye, aku telah menyiapkan jamuan ini untukmu dengan teliti." Duan Wuya tersenyum jelas dan tulus. Duan Xinye menunduk dan tetap diam. Selama ini, dia belum menemukan seseorang yang disukainya. Saat itu, Yu Tianchen berdiri, mengambil segelas minuman beralkohol dan memberikannya kepada Xinye. Kemudian dia berkata, "Xinye, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar?" "Tianchen, kakak, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja." Duan Xinye dan Yu Tianchen tampak sangat dekat, namun ekspresi wajahnya tetap dingin dan acuh tak acuh. Ia sedikit mengangkat gelasnya dan menyesapnya. "Jika kamu baik-baik saja, aku akhirnya bisa tenang," jawab Yu Tianchen dengan nada lembut dan ramah sambil mengangguk. Kemudian dia berkata, "Beberapa saat yang lalu, kakekku bertanya tentang kita. Beliau berharap kita bisa bertunangan dan menikah." Setelah Yu Tianchen selesai berbicara, banyak orang menatapnya dengan ekspresi iri di wajah mereka. Status Yu Tianchen jauh lebih tinggi daripada mereka. Meskipun klan Yu bersikap tertutup, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mereka semua jelas memahami bahwa jika 3 klan terbesar di kota kekaisaran harus dibagi, klan Duan dan klan Yu berada pada level yang sama. Pengaruh mereka hampir sama, jauh lebih kuat daripada klan Yu. Ketika Duan Wu yang mendengar kata menikah dari mulut Yu Tianchen, dia menatapnya dengan tajam. Cahaya dingin misterius terpancar dari matanya. "Saudara Yu, kau tidak akan menikahi Xinye," kata Duan Wu ya sambil tersenyum. "Yang mulia, mohon maaf jika saya menyinggung perasaan Anda, tetapi kakek saya tidak memiliki putra. Saudarinya hanya memiliki seorang putri. Sejauh menyangkut hal-hal rahasia yang terjadi di klan saya, Yang mulia seharusnya lebih mengetahuinya daripada orang lain. Meskipun kakek saya dan saya tidak memiliki hubungan darah langsung, semua orang di klan Yu jelas berpikir bahwa saya, Yu Tianchen, yang seharusnya menikah dengan Xinye. Itu akan menjadikan saya keturunan langsung dan pewaris berikutnya." Yu Tianchen menatap Duan Wuya, tetapi yang mengejutkan adalah dia tampak gugup saat berbicara. Dia tidak suka membicarakan urusan klan di depan orang lain. "Mungkin ada kesempatan lain bagi keturunan langsung, di tempat lain," kata Duan Wuya dengan nada misterius sambil menatap Yu Tianchen. "Mustahil. Dalam keadaan seperti ini, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Yang mulia seharusnya lebih memahami situasi ini daripada saya." Mendengar betapa teguhnya Yu Tianchen berbicara, Duan Wuya tersenyum dalam hati lalu berkata, "Lagi pula, pernikahan Xinye hanya akan terjadi setelah dia menemukan seseorang yang disukainya. Dia bebas memilih siapa yang akan dinikahinya. Ayo kakak Yu, minumlah lagi." Duan Wu yang mengubah topik pembicaraan, mengangkat gelasnya, dan tersenyum. Yu Tianchen menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa terlalu terburu-buru dalam hal seperti itu. Karena itu, dia terus minum bersama Duan Wuya.
Duan Xinye memiliki kekuatan luar biasa yang diwarisi dari roh darahnya. Jika seorang pria menikahinya dan memiliki anak, anak-anak mereka juga akan mewarisi kekuatan dari roh darah tersebut. Jika seorang pria menikahinya, ia juga akan mendapatkan banyak keuntungan lainnya. Namun, wanita seperti itu tidak akan membiarkan para pemuda mengejarnya seperti sekumpulan bebek, semuanya ingin menikahinya. Sayangnya, yang lain selalu bersedia sementara dia selalu acuh tak acuh. Dia selalu bereaksi dingin dan acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti itu. Dia tidak merasa ingin menemukan cinta. Dia juga tidak pernah tertarik pada siapapun. Duan Xinye adalah sang putri. Dia telah melihat banyak murid yang luar biasa, mungkin terlalu banyak. Kedua saudara laki-lakinya adalah Duan Wudao dan Duan Wuya. Putra mahkota, Duan Wudao, unik, menakjubkan, dan sangat kuat. Putra mahkota kedua sama berbakatnya, memiliki bakat alam yang tinggi, dia juga memahami harapan orang lain dan sangat ramah. Orang-orang berbakat seperti mereka sangat langka. Orang biasa tidak akan pernah bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Lin Feng masih duduk di sana sambil menyesap minumannya dan tidak mengganggu siapapun. Dia masih tidak mengerti mengapa Duan Wu yang mengundangnya ke jamuan makan itu, tetapi selama pesta, Duan Wu yang memberikan beberapa tatapan penuh makna dan mendalam kepada Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti apa yang diinginkan Duan Wuya. Ini tempat yang indah dan ada gadis yang cantik juga, tapi sepertinya masih ada yang kurang. Tiba-tiba orang yang duduk di sebelah Meng Chong berkata, "Saudara Feng, apa maksudmu?" Tanya Meng Chong sambil tersenyum. "Kita semua adalah pria muda dan tampan, tetapi dalam perjalanan kultivasi, kita tidak semua sama. Kita harus menambahkan sedikit kesenangan dan mencerahkan yang mulia, sang putri." Setelah dia selesai berbicara, banyak orang tiba-tiba tampak tertarik. Kultivasi selalu menjadi motivasi yang baik. Menunjukkan kekuatan kepada putri bukanlah ide yang buruk sama sekali. "Apa maksudmu dengan menambah keseruan?" Tanya orang lain. Kemudian, pemuda yang bernama keluarga Feng itu melanjutkan dan menjawab, "Tentu saja yang kumaksud adalah pertempuran. Kita bisa memilih lawan dan bertukar kiat." Ide yang bagus. Kakak Feng benar-benar luar biasa. Aku merasa malu, tapi aku terlalu rendah. "Siapa yang bisa kakak Feng pilih sebagai lawan?" Kata Meng Chong sambil tersenyum. Segera setelah itu, Lin Feng menundukkan kepala dan melanjutkan minum minumannya. Dia bisa merasakan seseorang sedang memperhatikannya dan orang itu adalah pemuda yang bernama Feng. Pada saat itu, banyak orang mulai memandang Lin Feng seolah-olah acara utama akan segera dimulai. "Saya mendengar pangeran, yang mulia, mengatakan bahwa Lin Feng dapat mengalahkan Hei Mo. Saya, Feng Xiao, ingin bertukar kiat dengannya. Apakah kakak Lin bersedia?" Ketika Lin Feng mendengar suara Feng Xiao, dia mengangkat tangannya dan menatapnya. Kemudian dia melihat Meng Chong tersenyum. Lin Feng tersenyum dingin dalam hatinya. "Aku mengakui kekalahan," kata Lin Feng acuh tak acuh, lalu menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan minum. Kemudian dia mengabaikan Feng Xiao. Dia tidak tertarik untuk memamerkan kekuatannya demi menarik perhatian seorang wanita. Kerumunan itu tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Feng akan mengakui kekalahan semudah itu. Sepertinya reputasinya tidak pantas dan pangeran kedua terlalu meremehkannya. Jika tidak, dia pasti akan berani menerima tantangan Feng Xiao. Lagi pula, dia telah mengakui kekalahan dan mempermalukan dirinya sendiri. Duan Xinye menatap Lin Feng. Dia tampak sangat terkejut. Harga diri sangat penting bagi para kultivator, menyerah bukanlah sesuatu yang akan dilakukan seseorang dengan mudah. "Hehe, Lin Feng, hari ini pangeran dan putri ada di sini. Menolak tantangan kakak Feng bukanlah hal yang baik untuk dilakukan," kata Meng Chong sambil tersenyum dan melirik tajam ke arah Lin Feng. "Maksudmu, siapapun yang menantangmu, kau harus menerimanya. Benarkah begitu?" Tanya Lin Feng sambil menatap Meng Chong. "Jika tujuannya adalah untuk menghibur sang putri, sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk melakukannya," jawab Meng Chong. "Begitu." Lin Feng mengangguk sedikit, menatap Meng Chong dan berkata, "Aku menantangmu, Meng Chong, untuk membantuku menghibur putri, bagaimana menurutmu?" "Kau?" Meng Chong tercengang. Ekspresi dingin terpancar di wajahnya. Meskipun tingkat kultivasi Lin Feng tidak lebih tinggi dari Hei Mo, dia masih jauh lebih kuat dari Meng Chong. Meng Chong menatap Lin Feng dengan tatapan kosong. Dia takut jika dia menerima, keadaan tidak akan berjalan baik baginya. "Ada apa?"
Bukankah tadi kau bilang, menjamu putri adalah suatu kehormatan bagi kita? Kenapa sekarang kau tidak mengatakan apa-apa? Tanya Lin Feng ketika melihat Meng Chong hanya menatapnya dengan tatapan kosong, yang membuat Meng Chong merasa sedih. Lin Feng tidak memperhatikan ekspresi wajah Meng Chong. Ekspresinya berubah dingin dan dia berkata dengan nada sedingin es, "Jika kau tidak bisa, lebih baik berhenti bicara omong kosong." Bab 187. Energi pertempuran yang membara. Lin Feng, saudaraku, aku menantangmu untuk bertukar kiat, tapi kau belum juga membalas. Setidaknya, kau harus bertarung denganku dulu, baru kemudian menantang kakak Meng Chong, kata Feng Xiao mengejek. Ketika Meng Chong mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan berkata, "Dia benar, Lin Feng. Apakah kau mencoba menghindari pertarungan dengan mengubah topik? Kau harus mengalahkan kakak Feng Xiao dulu, baru kemudian menantangku." Beberapa saat yang lalu, Meng Chong kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan. "Maksudmu kau hanya akan melawanku jika aku mengalahkannya?" Tanya Lin Feng dengan nada mengejek sambil menatap Meng Chong. Meng Chong menghindari tatapan Lin Feng dan tampak ragu-ragu. Segera setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Memang benar." Feng Xiao tidak lemah. Dia berada di puncak lapisan Ling Qi ke-6. Dia belum melihat pertarungan Hei Mo dan Lin Feng dan hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi dia telah mendengar berita bahwa itu berakhir seri. Selain itu, Lin Feng masih berada di lapisan Ling Qi ke-5 di pasar lelang. Meng Chong tidak percaya bahwa Lin Feng mampu mengalahkan kultivator di puncak lapisan Ling Qi ke-6 setelah waktu sesingkat Feng Xiao. Pangeran kedua terlalu menganggap tinggi kekuatan Lin Feng. Feng Xiao akan mempermalukannya. Kerumunan itu menatap Lin Feng. Pangeran kedua sangat baik kepada Lin Feng, yang menyebabkan sebagian dari mereka merasa tidak senang. Mereka akan dengan senang hati menyaksikan Lin Feng dipermalukan. Lin Feng menyesap minumannya dengan aura dingin di sekitarnya. Segera setelah itu, dia sedikit mengangkat kepalanya, melirik kerumunan, dan akhirnya menatap Feng Xiao. Lin Feng tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Feng Xiao, karena Feng Xiao benar-benar ingin menggunakan Lin Feng untuk menunjukkan kekuatannya. "Di mana kita akan bertarung?" tanya Lin Feng dengan acuh tak acuh yang mengejutkan kerumunan. Kegembiraan langsung terpancar di mata mereka. Lin Feng telah menerima tantangan tersebut. Feng Xiao juga sedikit terkejut. Ia langsung tersenyum dan berkata, "Menonton pertempuran dari paviliun sambil minum alkohol adalah hal yang sangat menyenangkan. Pemandangannya indah. Kita bisa memanfaatkan rakit bambu di danau, bagaimana menurutmu?" "Baiklah," jawab Lin Feng acuh tak acuh. Kerumunan itu mencemoohnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Feng Xiao memiliki roh badai dan bahwa dia sangat kuat? Memilih danau sebagai medan pertempuran akan memberinya keuntungan besar. Lin Feng secara mengejutkan menerimanya. "Baiklah, aku duluan." Siluet Feng Xiao berkelebat, dan dalam sekejap mata, ia muncul di atas rakit bambu di luar paviliun. Kemudian, kerumunan orang melihat rakit bambu itu bergerak dengan sangat terampil menuju tengah danau. Teknik kelincahan yang bagus sekali. Penonton takjub. Mereka kemudian menatap Lin Feng untuk melihat apakah mereka bisa menangkap keterkejutannya, tetapi wajah Lin Feng tidak menunjukkan keterkejutan. Dia tampak tanpa ekspresi dan dengan tenang berdiri. Ia perlahan berjalan menuju tepi paviliun dan melompat ke atas rakit bambu. Segera setelah itu, rakit bambu mulai bergerak perlahan menuju tengah danau. Gerakannya sangat biasa dan tidak terlihat indah dan elegan, yang membuat orang banyak memandang Lin Feng dengan jijik. Sepertinya Lin Feng pasti akan kalah dalam pertarungan itu. Banyak orang bahkan menyesal karena Feng Xiao telah menantang Lin Feng sebelum mereka. Jika mereka menantangnya terlebih dahulu, mereka bisa mendapatkan gengsi dan berada di posisi Feng Xiao. Setelah Feng Xiao tiba di tengah danau, dia berbalik. Sambil berdiri di atas rakit bambu, dia menatap Lin Feng dan senyum muncul di wajahnya. "Lin Feng, saudaraku, ku dengar kekuatanmu luar biasa. Tapi hari ini, sepertinya itu tidak beralasan. Bagaimana aku harus menyikapimu?" kata Feng Xiao sambil bercanda. Saat itu, dia tidak lagi bersikap sopan, dia sekarang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. "Terserah kalian," kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Ia sangat tenang. Orang banyak merasa sulit memahami pikiran Lin Feng. Ia memang misterius. "Hehe, rasanya seperti kita sudah berteman lama meskipun ini baru pertama kali kita bertemu. Jadi aku tidak akan membuatmu terlalu menderita."
Aku akan melumpuhkan kultivasimu dan membiarkanmu hidup, kata Feng Xiao sambil menyeringai jahat. Hatinya dipenuhi niat jahat. Menerima tantangannya di danau adalah keputusan yang sangat gegabah. Jika dia tidak berpura-pura baik hati, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Bukankah tadi kau bilang tujuan pertarungan itu adalah untuk bertukar poin? Kenapa kau malah membicarakan tentang melumpuhkan kultivasiku? Tanya Lin Feng acuh tak acuh, namun hatinya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Para kultivator bangsawan ini semuanya sama, benar-benar arogan dan menganggap nyawa orang lain sebagai sampah. Hati dan moral mereka sangat busuk. Ini adalah pertama kalinya Feng Xiao bertemu Lin Feng. Mereka tidak memiliki rasa benci di antara mereka, namun dia sudah berbicara tentang melumpuhkan kultivasinya seolah-olah itu adalah hal biasa. Ketika Feng Xiao mendengar Lin Feng, dia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Orang-orang lain di paviliun juga ikut tertawa. Lin Feng benar-benar orang yang memesona dan lucu. Apa yang lucu? Tanya Lin Feng acuh tak acuh, yang membuat Feng Xiao terhenti. Dia menatap Lin Feng dan berkata, "Aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu, aku sedang menunjukkan belas kasihan." Sambil berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan angin kencang menerpa langsung ke rakit bambu Lin Feng. Boom! Rakit bambu Lin Feng hancur berkeping-keping. Air menyembur ke udara di sekitar tubuh Lin Feng. Namun, orang banyak hanya melihat Lin Feng dikelilingi oleh dinding air, dan tidak tahu apakah dia masih hidup. Barulah ketika gelombang air kembali menerjang, mereka melihat bahwa rakit bambu Lin Feng sudah patah, dan Lin Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak. "Jika kau tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana kau berencana melawanku?" Tanya Feng Xiao sambil tertawa dan menatap Lin Feng. Dia telah menerima tantangan bertarung di danau, sementara Lin Feng meminta untuk mati. "Apakah aku perlu mengerahkan usaha apapun untuk melawan orang sepertimu?" kata Lin Feng acuh tak acuh. Energi pertempuran yang mengerikan menyelimuti tubuhnya, dan seperti api menyebar di sekelilingnya, dan menembus atmosfer. Lin Feng melangkah maju beberapa langkah. Ia berjalan di atas air, dengan terampil dan anggun. Ketika kerumunan merasakan energi pertempuran Lin Feng, mereka tercengang. Sesaat sebelumnya, Lin Feng setenang danau, dan sekarang dia melepaskan energi pertempuran yang lebih tajam dari pedang. Selain itu, energi pertempuran semakin meningkat dengan setiap langkahnya. Hal itu membuat jantung mereka berdebar kencang. "Hah?" Feng Xiao mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Lin Feng tampak anggun dan lincah, dan energi pertempurannya sangat tajam. "Woos!" Feng Xiao mengayunkan tangannya ke depan, dan dua badai tajam melesat langsung ke arah Lin Feng. Lin Feng menggerakkan tangannya dengan kecepatan luar biasa, dan sebuah gelombang muncul dari danau. Gelombang itu tampak seperti telah berubah menjadi pedang tajam yang menghentikan badai. Boom! Lin Feng terus bergerak maju. Seketika, gelombang menghantam dan menghancurkan rakit bambu Feng Xiao. Kerumunan orang takjub melihat gerakan Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng dikelilingi oleh gelombang besar yang mengamuk di danau. Tampaknya danau itu telah berubah menjadi naga yang mengamuk di bawah kaki Lin Feng. Energi pertempurannya masih membara keluar dan kini menutupi seluruh danau. Ekspresi wajah Feng Xiao berubah drastis. Sekarang ia memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ia tampak murung seolah baru menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng tampak bertekad, mulutnya sedikit terbuka dan dia berkata dengan dingin, "Aku pertama kali mengakui kekalahan, bukan karena aku takut tetapi karena aku pikir bertarung itu sia-sia. Karena kau benar-benar ingin bertarung denganku, aku menerimanya." Sambil berbicara, Lin Feng kembali bergerak maju, seolah-olah dia terus bergerak tanpa henti, dan tiba-tiba siluetnya tampak seperti menghilang. Menembus. Suara Lin Feng menggema di udara. Kerumunan tidak bisa melihat di mana Lin Feng berada. Selain itu, pada saat itu, Feng Xiao terdiam. Lin Feng tampak seperti panglima perang yang menakutkan. Tubuh Lin Feng samar-samar terlihat, dan sejumlah besar energi pertempuran bergerak ke arahnya. Feng Xiao tidak tahu dari mana energi pertempuran itu berasal, tetapi dia bisa merasakan bahaya yang menghampirinya. Mundur. Badai dahsyat muncul di atmosfer, dan Feng Xiao terpental ke belakang. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengerang keras. Ki pedang yang kuat menembus tubuhnya, dan menghancurkan jalur kinya, sebelum menembus dantiannya. "Aku tidak ingin bertarung, bukan karena takut tetapi karena jijik dengan pertarungan yang sia-sia."
Kerumunan orang menatap kedua siluet itu. Lin Feng menyerang lagi, dia menunjuk Feng Xiao, dan energi mematikan menghantam tubuhnya. Lin Feng tidak ingin bertarung melawan Feng Xiao, itu saja. Mengalahkan Feng Xiao adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Feng Xiao telah memprovokasi Lin Feng. Setelah Lin Feng menerima tantangan tersebut, dia bertindak lebih liar lagi dan ingin melumpuhkan kultivasi Lin Feng. Namun, Lin Feng malah melumpuhkan kultivasi Feng Xiao dan membalasnya. Bab 188. Sikap merendahkan. Lin Feng telah menggunakan satu jarinya untuk melumpuhkan kultivasi Feng Xiao, yang berada di puncak lapisan Ling Qi ke-6. Jari itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua jalur Qi-nya dan melumpuhkan kultivasinya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kerumunan itu dengan tenang memandang Lin Feng, tetapi jantung mereka berdebar kencang. Tak heran Duan Wuya mengatakan bahwa Lin Feng bisa mengalahkan Hei Mo. Energi pertempuran itu bisa meliputi seluruh langit, sepertinya tak terbendung. Memiliki energi tempur yang mampu menelan segalanya adalah kekuatan sejati seorang kultivator. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa ketika Lin Feng hampir membunuh Hei Mo, dia bahkan belum sekuat sekarang. Kekuatan pertempuran dan energi pedangnya adalah hasil dari 2 bulan berlatih di menara kultivasi. Lin Feng juga bisa mengendalikan pedang hitam ilahi itu dengan kemahiran yang lebih tinggi. Dia bisa memahami misteri-misterinya yang tak terduga dengan lebih baik. Lin Feng juga sangat terpengaruh oleh kenyataan bahwa dia mampu memahami cara menggunakan kitab surgawi. Halaman pertama telah meningkatkan daya pemahamannya dan halaman kedua telah memberinya pedang hitam ilahi. Itu sungguh tak terbayangkan. Lin Feng sama sekali tidak tahu apa sebenarnya rohnya, tetapi dia telah memikirkan banyak hal. Mengapa ada begitu banyak jenis roh? Bagaimana mungkin roh sekuat kitab surgawi miliknya bisa ada? Itu sendiri merupakan sebuah keajaiban. Pada saat itu, darah mengalir deras dari mulut Feng Xiao. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Lin Feng dengan tajam. Dia terdiam dan tampak ketakutan. Apakah Lin Feng benar-benar baru saja melumpuhkan kultivasinya? Ketika dia menyadari bahwa itu benar-benar terjadi, dia mulai gemetar. Dia sangat bingung dengan wajah yang dipenuhi kepanikan, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tanpa bisa berlatih kultivasi, dia tidak berharga. Memiliki orang yang tidak berharga di klan sebesar itu akan menjadi penghinaan. Takdirnya telah berubah sepenuhnya. Anggota klan lainnya akan membuat hidupnya sengsara. Semua hal yang akan dialami Feng Xiao membuatnya sangat ketakutan. Dia juga terus-menerus menyesali perbuatannya. Mengapa dia yang pertama kali menantang Lin Feng? Dia tidak hanya gagal memenangkan hati sang putri, tetapi dia juga menjadi sampah yang tidak berguna. Dia tidak akan pernah bisa bertindak sombong lagi. Bahkan seorang budak perempuan pun akan memandangnya dengan jijik. Klan-klan besar memiliki pengaruh penting, tetapi ada juga aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nasibnya sungguh mengerikan. Beberapa saat yang lalu, kau berkata bahwa kau tidak akan membunuhku karena kau menunjukkan belas kasihan. Sekarang, aku memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu, saudara Feng Xiao, karena aku hanya melumpuhkan kultivasimu. Aku tidak membunuhmu. Aku memang sangat berbelas kasihan, kata Lin Feng sambil mengulangi cita-cita Feng Xiao. Di telinga Feng Xiao, kata-kata ini terdengar seperti ejekan yang sangat keras. Feng Xiao baru menyadari bahwa beberapa saat sebelumnya, dia telah bersikap seperti itu terhadap Lin Feng, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Pada saat itu, siluet Lin Feng berkedip. Dia meraih tubuh Feng Xiao dengan satu tangan dan mulai bergerak melintasi air dengan kecepatan tinggi. Dia sangat cepat dan lincah. Sesaat kemudian, Lin Feng tiba di dekat paviliun dan melompat masuk dengan satu gerakan cepat. Dia kemudian melemparkan tubuh Feng Xiao ke lantai dengan begitu alami dan tanpa hambatan. Teknik kelincahan yang luar biasa. Para penonton tercengang. Mereka telah mengetahui kemampuan sejati Lin Feng. Beberapa saat sebelumnya, gerakannya sangat biasa, namun saat ini, gerakannya sangat lincah dan terampil, yang membuat para penonton takjub. Sebenarnya, Lin Feng bukanlah seorang ahli teknik kelincahan. Dia tidak berlatih teknik kelincahan yang luar biasa dan tidak memiliki roh berbasis kelincahan. Hanya saja dia telah berlatih dasar-dasarnya secara intensif hingga tingkat tinggi. Dalam satu tarikan napas, dia bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa. Oleh karena itu, dalam waktu satu tarikan napas, dia mampu menyeberangi danau dan tiba di paviliun.
Ketika orang banyak melihat tubuh Feng Xiao tergeletak di lantai seperti ikan mati, mereka terdiam. Beberapa saat sebelumnya, Feng Xiao mengatakan dia ingin melumpuhkan kultivasi Lin Feng. Reaksi Lin Feng sama sekali tidak berlebihan. Lin Feng, kau sudah keterlaluan. Hari ini, Yang Mulia mengundang kita untuk bersenang-senang dan sang putri ada di sini. Tapi kau malah berani bertindak sekejam itu dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kau telah melumpuhkan kultivasi Feng Xiao. Tidakkah kau pikir ini akan membuat pangeran kedua merasa malu? Sebuah suara terdengar dari belakang, dingin dan acuh tak acuh. Lin Feng terkejut. Dia berbalik dan menatap Meng Chong. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kau lebih tidak tahu malu lagi? Meng Chong kembali berbicara omong kosong, yang membuat Lin Feng marah besar. Apakah aku salah? Semua orang melihat bahwa kau telah melumpuhkan kultivasi Feng Xiao. Jawab Meng Chong dengan nada tegas. Lin Feng tersenyum dingin dan menatap Meng Chong. Karena kau pikir itu kejam, akan kutunjukkan padamu apa itu kekejaman yang sebenarnya. Semua orang di sini menjadi saksi ketika kau mengatakan akan melawanku setelah dia. Ketika Meng Chong melihat senyum dingin Lin Feng, jantungnya berdebar kencang, dan ia memasang ekspresi jijik. Ia kemudian berkata, jika kau sekejam itu, aku tidak akan menerima tantanganmu. Kau pikir kau bisa bertindak sebegitu tidak tahu malunya? Lin Feng berkata dengan nada mengejek. Segera setelah itu, ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia berkata, kau pikir aku akan tunduk pada suasana hatimu? Kau pikir aku orang seperti apa? Sambil berbicara, Lin Feng bergerak mendekati Meng Chong. Ekspresi wajah Meng Chong berubah drastis. Tubuhnya berkedut, dan dia tiba-tiba mulai berlari keluar dari paviliun. Kemudian dia melompat untuk mencoba melarikan diri. Jika Lin Feng berhasil mengalahkan Feng Xiao hanya dengan satu jari, Meng Chong tidak akan pernah bisa mengalahkan Lin Feng. Lin Feng segera meluncurkan dirinya ke depan dan tiba di atap paviliun. Ia tersenyum dingin sambil memandang tubuh Meng Chong yang melesat di udara. Lin Feng kemudian melepaskan ki pedang dan kekuatan pedangnya ke atmosfer. Kembali ke sini. Lin Feng mengangkat tangannya. Dia melepaskan lebih banyak energi pedang. Di udara, ilusi pedang hitam tiba-tiba muncul. Ilusi itu melesat menembus udara dan menghantam tubuh Meng Chong. Meng Chong tidak bisa bergerak saat melayang di udara. Dia melompat ke udara untuk melarikan diri. Namun, dalam situasi itu, dia tidak bisa menghindari serangan Lin Feng dan sekarang tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun serangan Lin Feng tidak terlalu kuat, itu sudah cukup. Ketika energi pedang menghantam tubuh Meng Chong, dia langsung jatuh seperti meteor dari langit. Bajingan, aku, Meng Chong, tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Meng Chong meneriakkan kata-kata itu sambil terjatuh. Dia sangat marah sementara Lin Feng tersenyum dingin. Lin Feng berkata, karena kau tidak akan pernah melepaskanku, aku tidak perlu bersikap sopan lagi. Ketika Meng Chong mendengar Lin Feng, dia tercengang. Saat masih jatuh dari udara, dia berbalik dan melihat Lin Feng berlari ke arahnya. Wajah Meng Chong langsung pucat pasi. Mengapa dia terus berbicara omong kosong kepada Lin Feng? KSSSSH. Lin Feng tiba di depan Meng Chong, yang masih terjatuh, dan tanpa ragu, mengangkat satu jarinya dan menusukkannya ke arah Meng Chong yang masih terjatuh. Dalam sekejap mata, sejumlah besar energi pedang muncul dari jari Lin Feng dan menembus tubuh Meng Chong, seketika melumpuhkan kultivasinya. Lin Feng sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ah! Meng Chong menjerit mengerikan sambil merintih kesakitan. Kerumunan orang dapat merasakan energi yang sangat menakutkan. Lin Feng benar-benar kejam. Dia sangat teguh pendirian dan merupakan kultivator yang menepati janjinya. Jika dia mengatakan akan melumpuhkan kultivasi seseorang, dia melakukannya tanpa rasa takut. Para kultivator mulia ini seharusnya tahu lebih baik daripada memprovokasi orang gila seperti Lin Feng. Tak satu pun dari mereka yang berbelas kasih, tetapi pada saat itu, mereka bertemu seseorang yang membuat kekejaman mereka pun tampak tidak berarti. Mereka harus waspada. Dia adalah individu yang menakutkan. Lin Feng telah memberi mereka pelajaran hidup yang praktis. Pelajaran itu telah membuat Meng Chong dan Feng Xiao kehilangan kemampuan kultivasi mereka. Lin Feng kembali ke paviliun sambil membawa tubuh Meng Chong. Kemudian dia melemparkan tubuh Meng Chong ke lantai di samping tubuh Feng Xiao.
Meng Chong tampak lesu dan pucat pasi, bahkan lebih pucat dari Feng Xiao. Meskipun tubuhnya sama sekali tidak bertenaga, dia masih menatap Lin Feng dengan tajam. Tidak perlu menatapku seperti itu. Jika kau bisa melakukan hal yang sama padaku, kau pasti sudah melakukannya. Lagi pula, hari ini aku sama sekali tidak ingin berkelahi, itu idemu. Gigi ganti gigi. Lin Feng tampak tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik kerumunan. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ada orang lain yang ingin bertarung melawan saya untuk bertukar kiat? Saya akan dengan sopan menerima semua permintaan." Suaranya lantang dan menggema di paviliun, membuat semua orang merasa cemas. Di hadapan kekejamannya, mereka semua tak berdaya untuk melawan. Bab 189. Tawaran menggiurkan Duan Wuya. Kerumunan orang menatap Lin Feng dengan ragu-ragu, semuanya tetap diam. Feng Xiao berada di puncak lapisan Ling Qi ke-6, tetapi Lin Feng mampu melumpuhkan kultivasinya hanya dengan satu jari. Fakta bahwa Lin Feng sangat kuat sudah jelas. Selain itu, dia menggunakan energi pertempuran yang mengerikan, bertarung melawan Lin Feng sangat berbahaya. Pada saat itu, energi tiba di tubuh Lin Feng yang mengejutkannya. Segera setelah itu, dia menatap Yu Tianchen. "Kamu mau berkelahi?" Lin Feng yang bisa merasakan energi, Yu Tianchen bertanya kepadanya dengan nada dingin. Yu Tianchen tidak menjawab. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan penuh niat membunuh. Meskipun Lin Feng telah menembus lapisan Ling Qi ke-6, tidak mungkin semudah itu baginya untuk mengalahkan kultivator lapisan Ling Qi ke-7. Yu Tianchen telah menembus lapisan Ling Qi ke-7. Namun, jika Yu Tianchen kalah, Lin Feng tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia bahkan mungkin akan melumpuhkan kultivasinya, seperti yang telah dia lakukan pada Feng Xiao atau Meng Chong. Jika Lin Feng melumpuhkan kultivasinya, masa depannya akan hancur dan bahkan, jika dia berhasil membunuh Lin Feng setelahnya, dia tetap akan menderita. Di mata Yu Tianchen, nyawa Lin Feng tidak berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan nilai kultivasinya. Sekalipun ia memenangkan pertempuran itu, ia tidak akan mendapatkan prestis apapun. Ia adalah anggota salah satu dari 3 klan terbesar. Status sosialnya tinggi. Jika ia bertarung dan menang, itu hanya akan menjadi kemenangan lain baginya di antara semua pencapaiannya yang lain, tidak lebih. Banyak orang tidak layak untuk diperjuangkan demi dirinya. Status sosial dan reputasi Lin Feng rendah. Ia tidak bisa mengambil risiko bertarung melawannya. Ketika ia memikirkan hal ini, energi di sekitar tubuhnya menghilang dan ia berhenti menatap Lin Feng. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan minum. Kerumunan itu terkejut. Mereka juga merasakan energi yang terpancar dari tubuh Yu Tianchen, dan kemudian energi itu tiba-tiba menghilang. Dia tidak ingin mengambil risiko dan melawan Lin Feng, jadi mereka semakin enggan mengambil risiko itu. Untuk beberapa saat, paviliun itu diselimuti keheningan total. Tak terdengar satu suara pun. Hehe. Pangeran kedua, Duan Wuya, tertawa pelan memecah keheningan. Dia menatap Duan Xinye yang duduk di sebelahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Xinye, bagaimana pendapatmu tentang Lin Feng?" Pada saat itu, Duan Xinye menatap Lin Feng. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Lin Feng. Meskipun mengenakan pakaian compang-camping, dia tampak berwibawa. Dalam hatinya, diam-diam dia memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Lin Feng adalah seorang pemuda yang bangga dan berwibawa. Namun, pemuda yang sombong dan mendominasi itu, awalnya, menolak untuk bertarung melawan Feng Xiao. Mungkin fakta bahwa dia mengenakan pakaian compang-camping adalah alasan yang sama mengapa dia menolak tantangan tersebut, karena Lin Feng tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Tiba-tiba, Duan Xinye terkejut mendengar suara Duan Wuya. Dia menoleh ke arahnya dan menatapnya, seolah situasinya lucu. Tanpa sadar dia menundukkan kepala dan berkata, "Kakak, ada apa?" "Haha, ada apa, adikku? Tiba-tiba kamu melamun. Kamu bahkan sampai tersipu." Duan Wuya tertawa, membuat Duan Xinye merasa semakin malu. Meskipun dia seorang putri, dia tetaplah seorang wanita. Sama seperti wanita lainnya, membicarakan hal-hal seperti itu memang memalukan. Kerumunan itu tercengang. Beberapa di antara mereka memasang ekspresi dingin yang menusuk di wajah mereka saat melirik Lin Feng. Di antara mereka, banyak yang ingin menjadi suami Duan Xinye.
Meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki perasaan terhadapnya, mereka tetap berharap bisa menikah dengannya. Jika mereka bisa menikah, masa depan mereka akan dipenuhi dengan berbagai peluang yang lebih luas untuk meningkatkan status mereka. Pada saat itu, Duan Wu ya sedang berbicara kepada Duan Xinye tentang Lin Feng dengan nada yang baik. Tak pelak, yang lain memandang Lin Feng dengan dingin. Lin Feng mengerutkan kening dan menundukkan kepala, tidak ada sedikit pun kegembiraan di hatinya, melainkan rasa dingin. Kemudian dia menoleh ke arah Duan Wu ya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Baiklah, semuanya sudah jelas tahu mengapa saya mengundang kalian hari ini. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kalian semua boleh pergi, kata Duan Wu ya sambil memandang kerumunan. Setelah memerintahkan para tamu untuk pergi, dia menatap Meng Chong dan Feng Xiao yang sedang berbaring. Kemudian dia berkata, silakan bawa pergi kedua orang ini juga. Lin Feng, kau tetap di sini, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Duan Wu ya berkata sambil menatap Lin Feng, yang membuat semua orang tercengang. Mereka menatapnya dengan dingin saat pergi, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Duan Wu ya sudah memerintahkan mereka untuk pergi. Mereka harus patuh. Wen Ao Sue menatap Lin Feng dengan tatapan penuh arti, lalu dengan lembut menepuk bahunya saat berjalan melewatinya dan meninggalkan paviliun. Tak lama kemudian, di paviliun di tepi danau, suasana menjadi sangat sunyi. Duan Wu ya, Duan Xinye, dan Lin Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa. Yang mulia, ada apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tanya Lin Feng dengan acuh tak acuh. Hehe. Duan Wu ya tertawa pelan. Dia menatap Lin Feng dan berkata, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Yang mulia, apakah menurut Anda saya punya alasan untuk merasa gembira? Tanya Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Duan Wu ya tidak memperhatikan nada bicaranya dan tetap tersenyum ramah. Kakak, kalian berdua bisa mengobrol, aku akan pergi sekarang, kata Duan Xinye sambil berdiri. Ia ingin pergi, tetapi Duan Wu ya mencegahnya dan berkata, Xinye, aku kakakmu dan tidak ada yang kusembunyikan darimu. Tetaplah di sini. Jangan terburu-buru untuk pergi. Wajah cantik Duan Xinye menunjukkan ekspresi ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengangguk perlahan. Segera setelah itu, dia perlahan duduk kembali dan dengan tenang mengikuti percakapan mereka. Lin Feng, apa yang membuatmu tidak bahagia? Tanya Duan Wu ya sambil tersenyum ramah dan hangat kepada Lin Feng. Lin Feng menatap Duan Wu ya dan perlahan berkata, karena yang mulia ingin mendengarkan saya akan berbicara. Lin Feng jelas memahami bahwa Duan Wu ya sangat menyadari bahwa dia tidak senang. Yang mulia, beberapa saat yang lalu, di depan semua orang, Anda mengajukan satu pertanyaan kepada putri. Anda bertanya apa pendapatnya tentang saya. Bukankah Anda dengan sengaja mencoba menarik perhatian semua orang kepada saya? Yang mulia tampaknya berpikir bahwa saya belum cukup mendapat perhatian dan meminta saya untuk tinggal di sini bersama Anda dan putri. Saya khawatir sekarang, semua orang berpikir bahwa tujuan yang mulia adalah untuk membantu saya menikahi putri. Saya juga khawatir sekarang, bahkan orang-orang yang tidak bermusuhan dengan saya akan membenci saya. Dengan setiap keluarga berpengaruh yang mengejar saya akan mati, kata Lin Feng dingin. Duan Wu ya berpikir bahwa hal itu akan membuat Lin Feng bahagia. Namun, jelas bagi Lin Feng bahwa hal itu tidak menempatkannya dalam situasi yang menguntungkan. Dia tidak memiliki status sosial yang tinggi dan bukan bagian dari klan besar seperti yang lain. Mereka semua tertarik pada putri tersebut sampai-sampai beberapa dari mereka bertekad untuk memperebutkannya, misalnya Yu Tianchen. Duan Wu ya telah menciptakan kesan palsu di depan semua orang. Dia telah membuat semua orang percaya bahwa putri Duan Xinye tertarik padanya dan dia akan bertindak sebagai mak comblang, yang membuat Lin Feng menjadi sasaran setiap orang yang mengincar sang putri. Tak seorang pun dari mereka akan melupakan ini dan mereka akan membuatnya membayar atas perbuatannya. Setiap pemuda bangsawan ini akan memangsa orang-orang tanpa status dan bahkan tidak memuntahkan tulang-tulang mereka. Mereka mengukir Lin Feng dalam ingatan mereka. Setelah itu, dia tidak akan bisa melangkahkan kaki sekalipun ke dalam kota kekaisaran lagi. Duan Wu ya telah menyebabkan kerugian besar bagi Lin Feng. Lin Feng, seperti yang kuduga, kau memang sepintar yang kukira, kata Duan Wu ya sambil tertawa pelan. Ia sangat puas dengan jawaban Lin Feng. Saat menanyakan pendapat putri tentang Lin Feng, Duan Wu ya memperhatikan Lin Feng dengan saksama.
Jika orang biasa mendengar bahwa putri tertarik padanya, ia pasti akan senang. Namun, Lin Feng sama sekali tidak senang. Ekspresi wajahnya langsung berubah dan menunjukkan sikap dingin. Wajah Lin Feng langsung menunjukkan ketidaksetujuannya. Lin Feng mengangkat bahu. Dia tidak mengerti maksud Duan Wuya. Lin Feng, berapa banyak musuh yang kau miliki di kota kekaisaran? Tanya Duan Wuya. Lin Feng berpikir sejenak, lalu sambil menggelengkan kepalanya, berkata, aku punya banyak musuh. Klan Yu, Klan Bai, Duan Tianlang dan putranya, Klan Nie, dan lain-lain. Lin Feng telah menyinggung banyak orang berpengaruh karena keyakinannya terlalu banyak. Dia bahkan tidak tahu persis berapa banyak. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Seberapa kuat mereka? Duan Wu yang terus bertanya. Sangat kuat, sungguh sangat kuat, kata Lin Feng jujur. Karena kau sudah punya banyak musuh, apakah masalah jika kau punya beberapa musuh lagi? Kata Duan Wu ya sambil tertawa pelan yang membuat Lin Feng tercengang. Hehe. Duan Wu yang melihat Lin Feng terdiam. Ia sedikit tersenyum dan berkata, Lin Feng, hari ini aku membawamu ke sini karena aku sudah mengantisipasi semuanya. Jika dia menyukaimu, aku sama sekali tidak akan tersinggung. Kalian berdua bahkan akan menerima dukunganku. Jika kau menjadi suami putri kekaisaran, siapa yang berani menyerangmu? Dengan kata lain, tujuanku bukanlah untuk membuat lebih banyak orang menjadi musuhmu, melainkan motivasiku tulus dan murni. Duan Xinye dan Lin Feng sama-sama terkejut. Bahkan setelah Lin Feng dan Duan Xinye saling pandang sejenak, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain lagi. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan gembira. Jika aku benar-benar bisa menikahi wanita seperti itu, aku akan sangat beruntung, pikir Lin Feng. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Duan Wu yang memperlakukannya begitu baik, sampai-sampai dia secara pribadi memperkenalkan putri itu kepadanya. Tentu saja, Lin Feng sangat memahami bahwa meskipun sang putri dan dirinya bersedia menikah, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki status sosial tinggi. Baginya itu mustahil. Bab 190. Kelahiran Lin Feng. Di atas danau yang tenang, angin sepo-sepo bertiup, membuat rambut Duan Xinye terlihat semakin mempesona saat melayang tertiup angin. Duan Xinye lahir di kota kekaisaran dan memiliki roh darah, tetapi tingkat kultivasinya tidak tinggi sama sekali karena keluarganya tidak mengizinkannya berlatih. Sebaliknya, mereka mengajarinya 4 seni: cara memainkan kecapi, cara bermain Go, kaligrafi, dan melukis. Mereka ingin dia memahami hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia, yang telah membentuknya menjadi orang seperti sekarang ini. Dia memiliki temperamen yang dingin dan acuh tak acuh. Ayahnya juga merupakan penguasa negara Sui Yu dan kepala klan kekaisaran. Ia selalu mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, suaminya akan menjadi komandan yang hebat dan heroik, itulah sebabnya ia tidak perlu memiliki kekuatan yang besar. Ia hanya perlu memiliki kepribadian yang memadai. Karena itu, kemampuan kultivasinya tergolong rendah. Di masa lalu, dia sudah bertemu hampir semua pemuda kaya dan bangsawan dari klan besar, kecuali beberapa orang. Orang-orang ini semuanya sama baginya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya dan langsung berpura-pura memiliki perasaan padanya. Dia muak dan lelah dengan tipe orang seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang memiliki perasaan pada saat pertama kali bertemu? Semakin banyak orang yang mendekatinya, semakin muak dan lelah ia merasa. Ia hanya tidak menunjukkannya, itu saja. Hal yang sama terjadi ketika Duan Xinye pertama kali melihat Lin Feng dan melihat pakaiannya yang compang-camping. Dia juga tidak terlalu menyukainya. Lagi pula, dia tidak perlu mengenakan pakaian mewah, tetapi setidaknya dia harus mengenakan pakaian yang bersih. Setelah itu, dia menyadari bahwa Lin Feng berbeda. Ekspresi wajahnya sangat berbeda dari yang lain. Dia tampak puas namun dingin dan acuh tak acuh. Selain itu, meskipun Lin Feng mengenakan pakaian compang-camping, dia tampak bangga di tengah-tengah para pemuda bangsawan ini. Dia tampak seperti menganggap dirinya setara atau bahkan lebih tinggi dari banyak di antara mereka. Tentu saja, kesan sang putri setelah bertemu Lin Feng untuk pertama kalinya tidak sama seperti saat ia bertemu orang lain. Ia tetap memiliki kesan yang cukup baik. Namun, yang tidak dipahami Duan Xinye adalah mengapa Duan Wuya, kakaknya yang juga sangat sombong, memperkenalkan Lin Feng kepadanya. Mungkinkah Duan Wuya berpikir bahwa Lin Feng akan menjadi seseorang dengan status yang luar biasa? Apa yang tidak dipahami Duan Xinye, Lin Feng bahkan lebih tidak memahaminya.
Ia menatap Duan Wu Ya dengan ragu. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, "Yang mulia, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Duan Wu Ya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kau tak perlu bertanya. Kau akan tahu kapan waktu yang tepat tiba. Kau akan mengerti dengan jelas. Lin Feng, jangan khawatir. Jika aku membawamu ke sini, itu hanya untuk membantumu. Saat ini, yang kau butuhkan adalah status sosial yang tinggi." "Status sosial tinggi?" tanya Lin Feng dengan suara rendah, tercengang. "Memang, status sosial yang tinggi. Di kota kekaisaran, banyak orang ingin membunuhmu. Meskipun kau memiliki teman di lapisan Xuan Qi, jika orang-orang ini benar-benar ingin membunuhmu, seorang kultivator lapisan Xuan Qi tidak akan mampu melindungimu lagi. Karena itu, yang kau butuhkan sekarang adalah status sosial." Menurut mereka, status sosial yang tinggi saja tidak cukup untuk mencegah mereka menyakiti saya. "Tentu saja, jika status sosial itu diberikan oleh Yang Mulia, itu berbeda," kata Lin Feng dengan ekspresi tajam di matanya. Jika pangeran kedua memberikan Lin Feng status sosial yang tinggi, itu akan membuktikan bahwa dia adalah salah satu orang kepercayaan pangeran. Mereka yang ingin mencelakai Lin Feng pertama-tama harus memikirkan bagaimana reaksi Duan Wu Ya. "Memang seperti itulah keadaannya," kata Duan Wu Ya sambil mengangguk dan tersenyum, namun tidak mengakuinya secara terang-terangan. "Terima kasih banyak, Yang Mulia," kata Lin Feng sambil sedikit tersenyum. Dia tidak menolak tawaran itu. Duan Wu Ya ingin melindunginya, mengapa dia harus menolak? Setidaknya, sampai saat itu, Duan Wu Ya tidak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan Lin Feng. Dia selalu membantunya. Lin Feng tidak menolak kebaikan hatinya karena alasan itu. Ketika Duan Wu Ya melihat Lin Feng tersenyum, dia mengerti bahwa Lin Feng menerima bantuannya. "Lin Feng, ada hal lain yang perlu saya konsultasikan denganmu." "Yang Mulia, ada yang bisa saya bantu?" tanya Lin Feng dengan sangat sopan. Duan Wu yang menggunakan kata konsultasi, tetapi Lin Feng tidak boleh terlihat sombong. "Baru-baru ini, di kota kekaisaran, kami mengetahui bahwa negara Moyu telah menyerang kami di kota Duan Ren. Akademi Surgawi bermaksud mengirim beberapa siswa terbaiknya ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah tradisi di Akademi Surgawi, terutama untuk siswa militer. Mereka harus menghabiskan waktu di medan perang. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengalaman praktis. Hanya mereka yang pernah berada di medan perang yang dapat mengatakan bahwa mereka adalah kultivator militer sejati. Selain itu, halaman suci Sui Yu juga akan mengirim banyak siswanya ke kota Duan Ren untuk memberi tekanan pada Akademi Surgawi. Lin Feng, saya harap kali ini, Anda juga dapat pergi ke kota Duan Ren dan kembali dengan prestasi militer yang luar biasa." Duan Wu Ya berbicara perlahan. Sebuah kesadaran terlintas di mata Lin Feng. Prestasi militer. Duan Wu Ya adalah orang yang tegas. Jika Lin Feng bisa kembali setelah melakukan prestasi militer yang luar biasa, dia akan memberikan Lin Feng status sosial yang tinggi. Dengan reputasi yang baik, kata-kata memiliki bobot. Karena itu, dia memastikan untuk tidak merusak reputasinya sendiri. Selain itu, halaman suci Sui Yu akan berada di sana bersama dengan Akademi Surgawi, yang berarti bahwa itu hampir merupakan persaingan antara dua sekolah besar ini. Lin Feng, hanya pahlawan yang berjaya dan dapat memandang rakyat dengan bangga dari atas yang dapat menikahi adikku, kata Duan Wu Ya sambil tersenyum namun menyampaikan pesan yang mendalam dan bermakna. "Aku akan pergi ke kota Duan Ren," kata Lin Feng sambil mengangguk. Sekalipun Duan Wu Ya tidak memberitahunya, Lin Feng tetap akan pergi ke kota Duan Ren. Dia perlu bertarung di medan perang sungguhan. Selain itu, ada murid-murid sekte Yunhai yang telah diselamatkan dari pertukaran Buddha. Mereka juga perlu mendapatkan pengalaman di medan perang. Lin Feng tidak ingin murid-murid sekte Yunhai dianggap sebagai sampah. Ada juga Han Men dan Po Jun yang berada di medan perang. Lin Feng bertanya-tanya, bagaimana keadaan mereka di sana. Liu Fei juga kembali mengunjungi ayahnya, Liu Changlan. Apapun alasannya, Lin Feng harus pergi ke kota Duan Ren. "Baiklah," kata Duan Wu Ya sambil mengangguk penuh semangat. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Lin Feng, jika kau mencapai prestasi militer yang hebat, aku akan memberimu pangkat perwira. Aku juga akan memberimu wilayah kekuasaan kota Yangzhou, dan kau akan dapat kembali ke kampung halamanmu sebagai pahlawan yang berjaya." Wilayah kekuasaan kota Yangzhou. Sebuah kota. Lin Feng tercengang.
Meskipun kota Yangzhou adalah kota kecil dan hanya wilayah kecil di negara Sueyu, memiliki kota kecil sekalipun sudah cukup untuk membuatnya sangat terkenal. Lin Feng merasa gembira sekaligus tidak sabar. Jika ia menjadi seorang perwira dan kemudian kembali ke kota Yangzhou dengan kota itu di bawah kendalinya, akan sangat menyenangkan melihat reaksi klan Nalan dan juga klan Lin. Itu akan benar-benar luar biasa. Jika mantan anggota klan Lin, yang telah diusir, menjadi pemilik kota Yangzhou, klan Lin akan menjadi bahan olok-olok. Itu akan menjadi lelucon terbesar dalam seluruh sejarah kota tersebut. Terima kasih banyak, Yang Mulia, kata Lin Feng sambil tersenyum acuh tak acuh. Yang Mulia, jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, saya permisi. Baiklah, kau boleh pergi, kata Duan Wuya sambil mengangguk dan tersenyum. Lin Feng sedikit membungkuk. Dia sedikit mengangguk pada Duan Xinye, berbalik, lalu segera pergi dengan santai dan tanpa ragu. Duan Wuya dan Duan Xinye menatap punggung Lin Feng. Seketika itu, siluetnya menghilang. Duan Wuya berbalik, menatap Duan Xinye dan bertanya padanya, "Xinye, apa pendapatmu tentang Lin Feng?" "Dia cerdas dan sopan," jawab Duan Xinye, yang membuat Duan Wuya tersenyum. Kemudian dia berkata, "Sejak kapan adik perempuanku mencoba mengalihkan topik pembicaraan? Kau seharusnya tahu itu bukan pertanyaanku kepadamu." Duan Xinye menatap Duan Wuya dan menjawab, "Dia kuat dan memiliki bakat alami yang tinggi. Dia jelas menonjol di antara yang lain. Dia juga lebih kuat dari yang disebut bangsawan ini. Selain itu, dia sopan, berani, dan tidak sombong. Hatinya seperti harimau yang ganas, dan dia sangat berapi-api." Duan Wuya tercengang mendengar jawabannya. Kemudian dia langsung tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mendengar adikku mengatakan hal-hal positif seperti itu tentang seseorang. Tapi kau benar, dia berpotensi menjadi pria yang sangat berbakat. Kalian berdua akan sangat cocok." "Kakak, jangan menggodaku," kata Duan Xinye dengan suara malu dan canggung. Ia kemudian menambahkan, "Lagi pula, kakak, jika hanya itu kualitasnya, itu masih belum cukup bagiku untuk bersamanya." "Aku tahu kau tidak pernah puas," jawab Duan Wuya tanpa terkejut. Ia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, orang yang akan menikahi adikku harus memiliki status sosial yang luar biasa. Meskipun Lin Feng sejak lahir, tidak terlahir dengan status yang sama, statusnya tidak jauh berbeda dari statusmu." "Saat lahir?" jawab Duan Xinye dengan terkejut dan bertanya, "Kukira dia tidak memiliki status sosial sama sekali." "Dia memang mencintaiku, hanya saja tidak ada yang tahu," jawab Duan Wuya sambil tertawa. "Apakah kau tahu mengapa aku mengundangnya ke pestaku di hutan cinta?" "Mengapa?" tanya Duan Xinye dengan nada penasaran. "Karena Lin Feng adalah putranya," jawab Duan Wuya. Ketika Duan Xinye mendengar nama Duan Wuya, dia terkejut. Putranya. Wanita legendaris Sueyu. Hutan cinta. Hanya mereka yang memiliki status sosial tinggi dan sangat berbakat yang bisa pergi ke sana. Tapi siapa sangka pencipta hutan cinta adalah seorang wanita? Bersambung.